Dia memberi kabar gembira kalau mereka menang. Cornelia pun langsung lompat memeluknya sampai dia menindih tubuh Caesar. Dia sempat memberinya ciuman ringan tanpa sengaja sebelum akhirnya pingsan di atas tubuhnya. Caesar pun memindahkannya kembali ke tempat tidur. Caesar juga benar-benar kelelahan gara-gara kerja kerasnya belakangan ini, dan dia pun ikut terlelap di sampingnya. Cornelia terbangun di tengah malam dan kaget melihat Caesar tidur tepat di sebelahnya. Sambil menatapnya, dia menyentuh bibir Caesar dan berpikir kalau pria ini pasti sudah jadi kaisar seandainya dia menceraikannya. Tapi dia ingat kalau Caesar menyukainya, wajahnya pun memerah lalu dia memalingkan muka. Ancaman dari kaisar pun sudah hilang. Tapi tentu saja, Eginia nggak bakal tinggal diam melihat Caesar dinobatkan jadi putra mahkota. Di belakangnya ada keluarga besarnya yang kuat, Parium, dan seseorang yang juga mulai menaruh curiga pada Cornelia. Pagi pun tiba, dan saat Caesar buka mata dan melihat Cornelia, dia langsung lari ke arah tembok sambil mengatur napasnya. Dia ingat memang memindahkannya ke situ, tapi dia nggak ingat kalau Cornelia pakai baju tidur. Dia juga bingung kenapa kancing kemejanya terbuka. Ternyata yang sebenarnya terjadi adalah Cornelia yang ganti baju dan membuka kancing kemejanya. Melihat hal itu, Caesar pun langsung kabur dan lari keluar. Cornelia penasaran, pengen tahu siapa si cowok paling populer di istana, jadi dia mutusin buat ngadain pemungutan suara. Cornelia sempet mikir mau milih siapa. Pilihan paling aman ya Caesar, tapi dia ngerasa nggak enak hati kalau cuma milih karena status. Dia pikir Jax nggak bakal dapet satu suara pun, makanya dia milih Jax. Nggak lama kemudian Caesar nggak sengaja dengar pelayan-pelayan lagi ngerumpin hasil pemungutan suara itu. Pas hasilnya diumumin, Ethan dapat juara 1, disusul Noah, sedangkan Caesar malah ada di urutan paling bawah dengan 0 suara. Tepat di atasnya ada Jax yang dapat 1 suara dari Cornelia. Pas Caesar diam-diam ngintip buat ngelihat hasilnya, dia langsung kabur karena shock. Cornelia nanya ke para pelayan kenapa nggak ada yang milih suaminya, dan alasannya karena Caesar kelihatan cinta banget sama dia, jadi nggak ada satupun dari mereka yang berani naksir. Para pelayan ngiranya paling nggak Cornelia bakal milih suaminya sendiri. Sementara itu, Caesar langsung tepar di sofa sambil ngeratapi nasibnya yang nggak populer sama sekali. Dia emang nggak pernah ngomong lebih dari 5 kalimat ke cewek lain selain Cornelia pas lagi di pesta. Dia ngerasa mukanya mungkin kelihatan galak dan nggak bersahabat. Ya pantesan aja dia nggak populer. Sebenarnya dia nggak peduli sih gimana orang lain ngelihat dia. Tapi kalau Cornelia sendiri aja nggak nganggep dia menarik, dia ngerasa harus ngelakuin sesuatu. Pas Cornelia datang ke kamarnya, dia langsung pura-pura tidur supaya nggak ketahuan kalau dia lagi galau. Dia takut banget kalau denger Cornelia ngaku kalau dia emang nggak menarik. Ini pertama kalinya Cornelia ngelihat dia tidur di kamar yang terang benderang. Dalam hati Cornelia mikir kalau tampang Caesar itu tipe dia banget. Matanya kelihatan dingin tapi cantik, ditambah hidungnya yang mancung banget. Pas dia lagi asyik gumam bilang kalau suaminya itu ganteng banget, Caesar tiba-tiba berhenti pura-pura tidur dan langsung narik tangan Cornelia, minta penegasan apa dia beneran mikir kayak gitu. Cornelia kaget banget ternyata suaminya ini nggak sadar sama ketampanannya sendiri. Dia bilang ke Caesar buat cuekin aja hasil pemungutan suara itu karena cuma buat seru-seruan doang. Dia bilang kalau di matanya, Caesar itu cowok paling ganteng sedunia. Dia berusaha ketawa-tawa kecil pas ngomong gitu karena ngerasa malu banget. Tapi tiba-tiba Caesar malah balik memuji kalau mata Cornelia itu cantik banget kayak warna ambrosia. Awalnya dia tersanjung tapi dia nggak tahu itu apa, jadi dia nanya apa itu nama bunga atau permata. Pas denger kalau itu ternyata nama katak beracun dari selatan, dia langsung teriak dan ngebalas kalau rambut Caesar itu mekar kayak bulu di kaki laba-laba. Anehnya dia malah nganggep itu pujian, bikin Cornelia jadi gemes pengen nampar dia. Pas mau nganter Cornelia balik ke tempatnya, mereka berpapasan sama putri seorang Viscount yang mencoba ngajak Caesar buat ngeteh bareng. Cornelia sekarang baru paham kenapa waktu itu Caesar marah-marah gara-gara Noah, tapi dia ragu apa dia punya hak buat cemburu juga. Soalnya buat keluarga kerajaan, udah jadi hal biasa kalau mereka punya banyak selir selain istri sahnya. Lagi pula, Cornelia juga belum ngasih jawaban jelas soal status hubungan mereka.
Tapi, dengan dinginnya Caesar malah bilang ke cewek itu kalau dia nggak tertarik. Dia nggak minat habisin waktu luangnya yang sedikit itu sama orang lain selain istrinya. Cewek itu pun ngerasa malu banget dan langsung kabur dari sana. Sang pangeran bener-bener nggak nyadar kalau cewek tadi lagi ngegodain dia. Dan meskipun Cornelia sering ngomel karena dia sering banget main ke tempatnya, walaupun dia sibuk, dia cuma bergumam dengan muka memerah sambil bilang kalau itu nggak seberapa susah kok demi nemuin istrinya. Cornelia ngelihat dia sebagai pangeran yang polos, yang nggak sadar betapa gantengnya dia, dan bener-bener nggak peka sama perhatian cewek lain. Tapi dari situlah dia tahu kalau perasaan Caesar ke dia itu tulus. Dan suatu hari nanti, dia berjanji bakal ngebalas cintanya, apapun caranya. Beberapa waktu kemudian, Gracie ngasih banyak banget hadiah ke Cornelia sebagai ungkapan terima kasih karena udah bantu ngubah undang-undang. Sekarang dia bisa bersaing buat dapetin gelar duka sama sepupunya. Waktu itu di festival perburuan, Cornelia yang bilang kalau semua itu mungkin terjadi. Hal itu benar-benar ngubah pandangan hidup Gracie. Dia berharap Cornelia bakal terus bantuin dia, dan Cornelia pun dengan senang hati menyanggupinya. Tapi di sisi lain, masalah mulai muncul dengan pembantaian sadis keluarga bangsawan oleh tangan Marquis Gerald Parium. Gerald ini adiknya Evania. Di kekaisaran ini, ada dua keluarga bangsawan turun-temurun yang punya pengaruh luar biasa besar. Ada keluarga Lancaster di wilayah barat yang isinya banyak cendekiawan dan orang pinter. Mereka ngumpulin kekayaan lewat jalur perdagangan. Terus ada keluarga Parium di wilayah timur, sebuah keluarga militer yang ngelahirin banyak jenderal dan komandan. Mereka jadi kaya raya lewat sektor manufaktur. Keluarga kerajaan biasanya ngejaga keseimbangan kekuasaan lewat pernikahan politik antara dua keluarga besar ini. Dari dulu, kedua keluarga ini emang udah anggap satu sama lain sebagai rival. Dan Ratu saat ini adalah putri sulung dari keluarga Parium. Namanya Evania, itulah sebabnya Kaisar Dietrich pengen Caesar kerjasama dengan keluarga Lancaster buat mulihin keseimbangan di antara keduanya. Gerald udah ngebunuh Viscount Albert yang tahu terlalu banyak rahasia tentang keluarganya dan berpotensi bakal berkhianat. Habis itu, dia nodongin pedangnya ke Oscar, sambil ngasih peringatan kalau dia bakal ngebunuh siapapun sebelum mereka sempet berkhianat. Nggak ada pengecualian. Tugasnya sebagai kepala keluarga Parium adalah buat nyingkirin ancaman apapun yang bisa ngebahayain nama baik keluarga mereka. Di hari lain pas Cornelia lagi diem-diem keluar istana sambil berusaha ngehindar dari kecurigaan sang permaisuri, dia ngerasa capek banget. Dia sadar kalau dia mulai kehabisan alasan buat nyelinap keluar istana. Dia berharap ada seseorang yang bisa nyamar dan pura-pura jadi dia. Tiba-tiba dia ngeliat Ethan lagi pergi naik kereta kuda mereka, dan itu semua karena dia tahu kalau gurunya sudah pulang hari ini. Cornelia sadar kalau Ethan pasti lagi membicarakan Blair. Blair adalah pria yang mengajar ilmu pedang kepada Caesar dan para ksatria sewaktu mereka masih kecil. Lalu Cornelia teringat kalau Blair juga bisa menggunakan sihir. Kalau dia bisa memanfaatkan kemampuan Blair, mungkin dia bisa bebas bergerak tanpa membuat permaisuri curiga. Blair itu jago sihir pengubah suara dan spesialisasinya adalah jimat penyamaran. Makanya, dia kelihatan jauh lebih muda dibanding umur aslinya. Gara-gara sihir itu juga, Cornelia jadi mikir, kira-kira dia bisa nggak ya membujuk Blair buat membantu kalau dia menceritakan semua situasinya? Blair sempat menyindir kalau Cornelia sudah menampung dua muridnya yang gak bekus, yang dia maksud itu si Ethan sama Jax. Di dalam novel yang pernah dia baca, Cornelia ingat kalau Blair digambarkan sebagai sosok guru yang sangat galak. Blair teringat momen sebelum Caesar dikirim ke medan perang. Waktu itu dia sempat memperingatkan Caesar untuk menunda keberangkatannya dan pantau situasi dulu. Blair minta Caesar buat menunggu sebentar lagi, tapi Caesar bersikeras kalau dia nggak bakal mati karena dia sudah janji pada Cornelia untuk pulang dengan selamat. Sejak saat itu, Blair jadi penasaran banget sama wanita yang sudah berhasil meluluhkan hati Caesar. Lalu terdengar kabar kalau Blair mau pensiun. Karena situasi di wilayah selatan sudah mulai damai, Cornelia langsung protes keras dan bilang kalau Blair nggak boleh pensiun dulu. Caesar sempat mencoba memberitahu istrinya kalau Blair itu orangnya nggak pernah menarik kata-katanya, tapi dia malah dibuat kaget sendiri.
Soalnya Blair langsung setuju buat menunda masa pensiunnya. Entah kenapa, melihat interaksi pasangan ini malah bikin hati Blair merasa senang. Akhirnya Blair memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama. Hari-hari pun berlalu, dan Cornelia sibuk memata-matai Oscar, pria yang menurutnya paling mencurigakan. Dia yakin banget kalau si Oscar ini yang sudah menyabotase surat-suratnya buat Noah. Tapi yang bikin dia terganggu, seingatnya karakter Oscar ini nggak pernah ada di dalam novel. Cornelia pikir dengan mengawasi gerak-gerik Oscar setiap hari, dia bisa dapat petunjuk. Tapi ternyata Oscar cuman kelihatan sibuk membantu Noah supaya bisa mandiri. Oscar mau Noah bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Begitu melihat Oscar pergi dengan gelagat yang mencurigakan, Cornelia langsung membuntutinya. Sialnya, Ethan malah teralihkan gara-gara ada rumah yang kebakaran, jadi dia nggak bisa menjaga Cornelia dari belakang. Alhasil, Cornelia terjebak sendirian di tengah hutan bersama Oscar. Ternyata, Oscar sudah sadar kalau dia dikuntit selama beberapa hari terakhir. Cornelia takut kalau Oscar bakal mencelakainya sampai dia tersandung dan jatuh ke lubang jebakan hewan. Tapi Oscar menahannya supaya dia tidak terluka parah. Mereka berdua malah saling curiga kalau sebenarnya masing-masing dari mereka nggak benar-benar setia di pihak permaisuri. Tapi perdebatan itu nggak ada ujungnya. Sambil menunggu ksatria datang menolong dengan suasana kanggung di dalam lubang, Oscar tiba-tiba mulai membahas tentang sejarah negara mereka. Katanya, setiap kali ada kaisar baru naik takhta, pasti selalu ada pembantaian besar-besaran. Dia bertanya ke Cornelia, apa menurutnya, sejarah kelam itu bakal terulang lagi? Cornelia cuma tersenyum dan menjawab kalau hubungan kedua pangeran itu pasti bakal berbeda dari sejarah. Dia yakin kalau Noah sering bolos belajar karena dia memang tidak ingin berebut takhta dengan kakaknya sendiri. Di sisi lain, Caesar ingin jadi kaisar supaya dia bisa melindungi semua orang yang dia sayangi, termasuk Noah juga. Cornelia percaya siapapun yang naik takhta nanti, sejarah berdarah itu nggak akan terulang. Dia mulai berpikir apa memang masih ada harapan buat mereka berdua, tapi dia nggak sempat menjawab karena tiba-tiba Caesar muncul dan langsung melompat turun ke lubang. Caesar langsung emosi dan menarik kerah baju Oscar sambil bertanya apa yang sudah dia perbuat kepada istrinya. Tapi Cornelia segera menenangkan situasi dan menjelaskan kalau Oscar justru sudah menolongnya. Sayangnya Caesar main lompat saja tanpa rencana dan sendirian, jadinya sekarang mereka bertiga malah terjebak bareng di dalam lubang itu. Mereka terpaksa menunggu di sana sampai Jax dan Ethan datang menyelamatkan. Setelah itu, Cornelia menceritakan semua kecurigaannya soal Oscar kepada Caesar. Tapi anehnya, dia nggak menemukan bukti kesalahan apapun. Sejauh ini, di matanya Oscar cuma terlihat seperti pelayan yang bekerja sangat keras. Cornelia pun punya ide untuk memanfaatkan Ethan, pria paling populer di istana, buat mencoba mengorek informasi dari salah satu pelayan. Dia ingin tahu asal-usul Oscar yang sebenarnya. Dan benar saja, Ethan balik membawa tumpukan informasi yang dia dapatkan dari para wanita di sana. Menurut para dayang, beberapa tahun yang lalu di Istana Permaisuri, Oscar Hindel datang bersama dengan Marquis Gerald. Memang jelas kalau dia itu pelayan dari keluarga Parium, tapi Cornelia merasa Oscar ini punya rasa tidak percaya yang terlalu besar terhadap keluarga kerajaan. Ternyata sebelumnya, Oscar tinggal di Bringing, sebuah desa di wilayah kekuasaan Parium. Akhirnya, pasangan ini pun memutuskan buat menyelidiki desa itu. Katanya sih, Bringing itu desa tempat tinggal rakyat jelata yang tidak punya silsilah keluarga bangsawan sama sekali. Berkat sihir penyamaran dari Blair, Cornelia dan Caesar bisa masuk ke sana tanpa membuat orang lain curiga. Selama Cornelia pergi, Blair menyamar menjadi dirinya. Dan karena sekarang punya banyak waktu luang, Blair berniat memberi latihan keras buat Ethan dan Jax. Seharian penuh mereka berdua keliling desa untuk bertanya soal Oscar, tapi anehnya tidak ada satupun warga di sana yang kenal dengan dia. Tapi, mereka dapat petunjuk kalau ada pria bernama Ricardo yang mungkin tahu sesuatu, karena, katanya, dia punya banyak sekali teman. Di tengah jalan, mereka tiba-tiba didatangi seorang pria berjubah misterius yang entah bagaimana bisa tahu kalau Cornelia itu sebenarnya bukan berasal dari dunia ini.
Pria itu memperingatkan kalau Cornelia terus ikut campur, itu akan menjadi bahaya buat orang-orang di sekitarnya. Tapi, Caesar langsung menariknya pergi. Caesar menyuruhnya untuk mengabaikan orang itu saja. Pas mereka lagi mau istirahat di penginapan, tiba-tiba terdengar suara keributan seorang wanita di luar. Ada seorang cewek yang lagi nodongin pisau ke seorang cowok gara-gara cowok itu selingkuh. Cowok itu minta maaf, tapi dia ngaku kalau hatinya udah nggak buat si cewek lagi. Keadaan nggak berubah sedikit pun. Si cewek jadi putus asa dan ngancem mau bunuh diri. Tapi untungnya, Ricardo langsung nahan dia. Ricardo bilang kalau cowok kayak gitu nggak pantas buat ditangisi. Setelah drama itu berakhir, Cornelia kepikiran buat ngecek kondisi tangan Ricardo. Ternyata dia tadi nangkep pisau itu pakai tangan kosong. Ricardo malah terpana lihat Cornelia dan bilang kalau Cornelia itu tipenya banget. Dia bener-bener jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia pengen nraktir Cornelia makan dan kelihatannya dia emang tulus jatuh cinta sama dia. Tiba-tiba Caesar muncul dari belakang dengan aura mencekam dan ngunusi pedang kerajaannya di depan Ricardo. Dia nyuruh Ricardo buat jauh-jauh dari istrinya. Kasihan banget, Ricardo jatuh cinta sekaligus patah hati cuma dalam waktu 10 menit setelah tahu kalau Cornelia itu udah punya suami. Dia jadi galau berat karena baru pertama kali nemu tipe idealnya tapi ternyata udah milik orang lain. Cornelia juga minta waktu Ricardo karena dia butuh informasi. Dia ngenalin dirinya sebagai May dan pasangannya sebagai Sean. Pas ditanya soal Oscar Hindle, Ricardo setuju buat kasih tahu apa yang mereka mau, asalkan mereka mau bantuin dia nanti. Mereka pun setuju buat bantuin. Ujung-ujungnya para cowok ini malah saing-saingan semalaman sampai ketiduran bareng di satu kasur. Cornelia ngerasa tersentuh banget pas ngelihat Caesar megang bunga spesial yang cuma tumbuh di situ, padahal itu bunga yang emang pengen dia lihat. Pas Caesar bangun, dia kaget nemu Ricardo di sampingnya, padahal dia ngarepnya itu Cornelia kayak waktu itu. Ternyata semalam Caesar mabuk parah sampai bikin rusuh seisi kota gara-gara nyari bunga spesial itu. Akhirnya Ricardo yang ngurusin dia. Terus Ricardo minta bantuan mereka buat pura-pura jadi bandit, supaya dua temennya bisa ketemu. Temen-temennya ini beda kasta tapi saling cinta. Cornelia ngerasa nggak adil banget kalau orang-orang dilarang buat saling mencintai. Dia ngerasa mereka dikekang cuma karena perbedaan kasta sejak lahir. Ricardo ngerasain hal yang sama dan nanyain satu hal ke dia. Dia nanya, kalau ada bangsawan yang lahir di keluarga kaya tapi hartanya hasil cara yang salah, apa dia bisa ngelakuin sesuatu buat nebus kesalahannya? Jawaban Cornelia adalah, bangsawan itu harusnya tanggung jawab, bukannya cuma sekadar nebus dosa atas kesalahan itu. Ricardo ngerasa jawaban itu keren banget. Sementara itu, Gerald lagi nyudutin Noah soal sikap pasifnya dalam perebutan takhta. Dia tahu kalau Noah sengaja bolos pelajaran karena dia nggak mau ribut atau berantem sama saudaranya sendiri. Noah juga belum secara resmi ngelepas hak tahtanya, karena itu bakal bikin posisi permaisuri jadi bahaya. Gerald ngingetin Noah kalau terlalu pasif begini, ujung-ujungnya dia nggak bakal bisa ngelindungi apapun. Noah sadar kalau pamannya bener. Kedamaian ini bakal hancur cepat atau lambat. Terus Ricardo cerita kalau Oscar dibawa ke desa itu sama Gerald. Kejadiannya sebelum Gerald jadi markis. Dulu nama asli Oscar itu Louis, dan nama yang sekarang kayaknya cuma nama samaran. Itulah kenapa kebanyakan penduduk desa nggak kenal nama itu. Beberapa tahun setelah Gerald jadi marquis, dia bawa Louis ke kediaman Parium. Dia pun dikenal dengan nama Oscar Hindle. Ricardo nggak tahu kenapa pasangan ini nyariin Oscar. Tapi, dia ngasih saran rencana. Dia nyaranin mereka buat selidikin kediaman Parium, karena katanya ada rahasia yang udah lama banget disembunyiin di sana. Ada rumor lain yang cukup ngejutin. Katanya Gerald bawa Oscar langsung dari istana kerajaan. Cornelia sama Caesar bingung dengernya. Soalnya mereka nggak pernah lihat dia pas mereka tumbuh besar di sana. Walaupun cuma sebentar, Cornelia ngerasa seneng bisa nemuin teman baik kayak Ricardo. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka bakal ketemu lagi lebih cepat dari dugaan. Tiba-tiba ada seorang cewek yang datang nyariin Ricardo. Cewek itu nyuruh dia berhenti main-main dan ngasih jas formalnya. Katanya Markis Parium pengen ketemu dia. Ternyata Ricardo itu keturunan langsung dari keluarga Parium juga.
Setelah itu, Cornelia dan Caesar kumpul lagi bareng Gracie. Gracie mikir sebaiknya mereka selidikin kediaman Parium, tapi bakal susah karena penjagaannya ketat banget. Apalagi Caesar itu dianggap sebagai musuh yang pengen banget mereka singkirkan. Untungnya, Cornelia sama Caesar selalu dapat undangan ulang tahun Geralt tiap tahun, cuma biasanya selalu mereka kuekin. Mereka bisa masuk buat selidikin rumah itu dengan kedok datang ke pesta. Tapi Gracie kelihatan lagi agak galau. Setelah Cornelia maksa cerita, Gracie ngaku kalau ayahnya bakal segera nentuin siapa pewaris keluarga Lancaster. Dia sama Raymond dikasih tugas buat ngelola toko buat rakyat jelata selama 1 bulan. Ayahnya kayaknya bakal nentuin siapa yang jadi Duke berdasarkan hasil tugas ini, soalnya bakat dia sama Raymond itu seimbang banget. Karena masih ada waktu sebelum ulang tahun Gerald, Cornelia mutusin buat bantuin Gracie. Rencananya sukses besar berkat bantuan suaminya, Rhea, dan juga Ethan. Cowok-cowok ganteng ini berhasil narik perhatian banyak banget cewek. Tapi ini malah jadi masalah karena cewek-cewek itu mulai berani pegang-pegang Caesar. Ngelihat itu, Cornelia langsung cemburu berat. Terus dia narik Caesar keluar dari toko. Dia benar-benar marah besar. Dia berharap Caesar menyuruh gadis-gadis itu berhenti menyentuhnya, tapi dia tahu mereka memang bersikap begitu padanya. Mereka tidak tahu kalau dia adalah pangeran mereka. Terlebih lagi, Cornelia sudah menyuruhnya untuk tersenyum saja dan jangan bicara apapun. Cornelia bilang karena mereka sudah menikah, cuma dia satu-satunya yang boleh menyentuhnya. Dia pun heran kenapa kawok itu tiba-tiba jadi sangat pendiam. Pas menoleh padanya, wajah cowok itu sudah merah padam. Tiba-tiba dia memeluk Cornelia karena sadar kalau gadis itu sedang marah gara-gara cemburu. Hal ini bikin dia lega banget. Dia pikir cuma dia saja yang selalu merasa cemas tiap kali ada laki-laki lain di sekitar wanitanya. Akhirnya Gracie dan Raymond memberikan laporan mereka kepada Adipati Lancaster. Raymond membuka toko kelontong yang untung penjualannya mencapai 5 kali lipat. Semuanya berjalan mulus tanpa hambatan, sementara Gracie mengelola toko pakaiannya yang menghasilkan pendapatan 3 kali lipat dari rata-rata. Tapi keadaan memburuk setelah beberapa waktu. Sang adipati meminta putrinya menjelaskan lebih detail, dan dia pun memaparkan kalau ada hujan badai yang hebat di desa tempatnya berada. Beberapa warga kehilangan rumah mereka dalam semalam. Jadi, dia memberikan pakaian gratis kepada mereka, memakai stok baju yang seharusnya dia jual. Gara-gara itu, dia tidak bisa mempertahankan rata-rata penjualannya. Dia tahu kalau saja dia tidak menyumbangkan baju untuk para pengungsi, dia bisa dengan mudah mencapai penjualan hingga 10 kali lipat dari rata-rata pasar. Tapi dia tidak bisa menutup mata melihat penderitaan rakyat di tanah yang dikelola oleh nama besar Lancaster. Tergerak oleh keputusan Gracie sebagai pemimpin yang baik, ayahnya pun menunjuknya sebagai pewaris keluarga Lancaster. Beginilah awal mula kekaisaran melihat pewaris wanita pertama dari seorang adipati. Akhir-akhir ini, Cornelia dihantui mimpi buruk tentang seorang laki-laki yang dia tahu bukan berasal dari dunia ini. Pria itu memperingatkannya untuk berhenti ikut campur. Saat bersiap untuk pergi ke acara ulang tahun Gerald, Gracie mampir dulu untuk menemui Cornelia dan menyatakan kesetiaannya sebagai tanda terima kasih. Di kediaman Parium, pasangan kekaisaran itu datang mengenakan pakaian serba putih bersama Gracie dan Rhea. Akhirnya, Ethan dan Miller menyamar menjadi bangsawan. Dulu sekali, di salah satu hari ulang tahun Gerald, kakak tercintanya, Eginia, harus meninggalkannya untuk menikah dengan Dietrich. Dia saat itu baru saja diadopsi oleh keluarga utama Pario supaya bisa menikah dengan anggota keluarga kerajaan. Gerald baik-baik saja meski orang tuanya sudah tiada dan kakaknya pergi, dia berharap setidaknya kakaknya itu bahagia. Tapi ini tidak bertahan lama, karena tak lama setelah Dietrich menikahi Eginia, Lilia, pelayannya, melahirkan anaknya. Perempuan itu pun diangkat menjadi ratu baru. Gerald sangat marah melihat betapa sedih kakaknya dan berharap dia punya kekuatan lebih. Beberapa tahun kemudian, dia mencoba membunuh Dietrich, tapi Oscar melarangnya. Dia tahu ini sulit terlihat, tapi
Pengawal kerajaan melindungi sang kaisar dari setiap sudut buta. Oscar tahu ini tidak akan berhasil karena dia sendiri sudah pernah mencoba membunuh Dietrich dan selalu gagal. Di masa sekarang, Oscar mendapati Gerald membuang tehnya dan membentak pelayannya. Dia menyuruh Gerald untuk menenangkan emosinya karena merepotkan kalau harus terus mempekerjakan pelayan baru. Meski Gerald terlihat garang, dia memegang Oscar dan memintanya untuk tidak meninggalkannya. Kelompok utama kita sedang berusaha membaur di pesta ulang tahun Gerald. Berkat saran dari Ricardo, Caesar berhasil memberikan pujian yang sangat normal kepada Carnelia. Itu sukses membuat jantung Carnelia berdegup kencang, jauh lebih baik daripada waktu dia membandingkan matanya dengan mata katak. Ini adalah tarian pertama mereka sejak Caesar menyatakan perasaannya. Dulu, rasanya seperti menari dengan teman sendiri. Tapi, sekarang dia bisa merasakan kalau gerakan mereka penuh dengan kedekatan yang intim. Dia akhirnya menurunkan badan Carnelia dalam dekapannya, dan gadis itu sudah siap untuk disiam. Tapi karena Ethan tersedak makanannya, ketegangan romantis itu langsung buyar, menyisakan Carnelia dengan jantung yang serasa mau meledak. Namun, saat Caesar menghampiri Ethan, Carnelia didatangi oleh seorang pria bertopeng misterius yang identitasnya sebenarnya sudah jelas bagi kita. Ethan mulai kesal karena dia terus-menerus digoda oleh salah satu tamu. Dia menggebrak meja dan menyuruh pria itu pergi. Tapi sebelum dia jadi makin galak, Caesar pun menengahi. Saat Carnelia menari dengan pria ini, dia memintanya untuk melepas topengnya supaya dia merasa lebih nyaman. Namun, pria itu malah memberikan secarik kertas dan menghilang. Caesar pun kembali bersama Gerald dan Oscar untuk menyapa mereka. Caesar dan Gerald malah langsung bertengkar, jadi Carnelia melerai mereka dengan bertanya soal hubungan antara Oscar dan Gerald. Oscar menjawab kalau dia cuma seorang karyawan, sementara Gerald menjawab kalau dia adalah teman lama. Melihat Gerald bersikap sangat jenaka pada Oscar, sekarang Carnelia bisa memastikan kalau informasi dari Ricardo itu benar. Mengakhiri percakapan itu, Carnelia mulai menghitung mundur waktunya. Sebuah ledakan pun terjadi. Jadi sekarang mereka bisa memulai rencananya. Beberapa hari sebelumnya, Carnelia menyuruh Jackson Blair bersiap di posisi untuk menyerang gedung dari luar. Aula perjamuan itu mulai dipenuhi asap dan semua orang mulai kocar-kacir. Carnelia teringat pesan dalam kertas yang dia terima dari pria misterius itu. Isinya bertuliskan basement lantai 3, jalan rahasia. Jalan menuju tempat tujuan mereka dijaga ketat. Jadi, Caesar langsung melumpuhkan mereka dengan cepat. Dia mungkin akan bersikap baik pada penjaga biasa, tapi beda cerita kalau ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun. Kalau ada yang berani menyentuh sehelai rambut Carnelia saja, dia pasti bakal menghabisi mereka. Akhirnya, mereka berdua menemukan jalan rahasia dan sampai di sebuah gudang penyimpanan. Gudang itu jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka lihat di perkebunan itu sejauh ini. Caesar benar-benar terkejut saat menyadari kalau isinya adalah tumpukan senjata. Prajurit musuh menggunakan senjata-senjata itu di garis depan selatan, yang artinya keluarga Parium selama ini menjual senjata ke negara-negara musuh. Tiba-tiba mereka mendengar ada orang yang datang dan langsung bersembunyi. Lalu muncullah Oscar, Gerald, dan seorang pria tua. Kedua pria itu bersikap sangat sopan kepada si pria tua. Tapi begitu pria tua itu pergi, Gerald langsung meluapkan kekesalannya. Pria tua tadi bicara merendahkan Gerald, seolah-olah dialah yang memberikan posisi markis itu kepadanya. Padahal kenyataannya, Gerald mendapatkan posisi itu dengan membunuh mantan markis dari keluarga Parium. Ini adalah perbedaan besar dari alur aslinya. Di cerita asli, Gerald itu bukan seorang markis. Seharusnya posisi itu milik pria yang justru dia bunuh. Carnelia dan Caesar sudah menemukan sesuatu yang sangat berbahaya dan harus segera pergi sebelum mereka tertangkap. Sialnya, mereka malah ketahuan oleh beberapa prajurit saat jalan pulang.
Salah satu dari mereka mencoba memegang Carnelia, yang membuat Caesar langsung mengamuk. Tapi tiba-tiba Ricardo muncul, memerintahkan para prajurit untuk berhenti sambil menunjukkan identitasnya. Pemimpin prajurit itu pun menyuruh anak buahnya untuk patuh. Karena Ricardo adalah satu-satunya pewaris sah keluarga Parium, dia menjamin Caesar dan Carnelia, lalu menyuruh anak buahnya untuk pura-pura tidak melihat apapun. Mereka dianggap tidak melihat apa-apa, sambil mengingatkan pria itu soal budi yang pernah diberikan mendiang ayahnya. Tapi begitu sampai di kamar, Caesar langsung menonjok Ricardo. Dia mengira Ricardo sudah menipu mereka selama ini. Namun Ricardo menjelaskan kalau dia memang tinggal di desa sebagai rakyat biasa. Sebagai bentuk penebusan dosa, ternyata keluarga Parium sudah mengumpulkan kekayaan selama turun-temurun dengan cara yang sangat kotor. Dia baru mengetahui hal ini saat dididik menjadi kepala keluarga berikutnya, tapi dia tidak sanggup jika harus mewarisi semua kekayaan haram itu. Akhirnya dia kabur ke desa. Cuma itu yang bisa dia lakukan. Dia tidak mau bicara lebih banyak lagi. Karena bagaimanapun, dia tidak bisa berpaling sepenuhnya. Dia tidak bisa mengkhianati keluarga yang kekuasaan dan kekayaannya telah membuatnya hidup nyaman selama ini. Tiba-tiba pelayannya masuk. Pelayan itu memberitahu kalau Geralt dan prajuritnya sedang menuju ke sana. Ricardo panik dan langsung mengantar mereka berdua keluar saat itu juga. Pada akhirnya, Ricardo sempat mengira kalau mereka berdua tidak lagi menganggapnya sebagai teman, tapi ternyata dia salah. Carnelia sadar betapa besar bantuan Ricardo untuk mengungkap kebenaran, dan Caesar ingin dia berhenti bicara formal dan bersikap santai saja. Pasangan bangsawan itu kabur di bawah sinar rembulan sambil membahas semua yang mereka temukan. Mereka bertanya-tanya apakah Ricardo punya keinginan untuk mengubah keluarganya. Mereka pikir mungkin dia ingin menebus dosa-dosa keluarganya. Caesar menganggap Ricardo orang baik. Begitu juga dengan Noah. Pokoknya semua orang, kecuali dirinya sendiri. Dia merasa sudah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya di garis depan selatan, dan dia pasti akan membantai mereka semua lagi jika memang harus. Dia akan melakukannya demi membangun nama besar dan merebut takhta, agar bisa melindungi orang-orang yang sangat berharga baginya. Dia bahkan rela menjadi penjahat sekalipun demi melindungi Carnelia. Carnelia pun bersandar di bahunya, berjanji kalau Caesar tidak akan pernah menjadi seorang penjahat. Saat Carnelia tertidur di sampingnya dan menyentuh bahunya, Caesar merasakan godaan di hatinya dan mulai memiliki pikiran yang nakal. Dia yakin inilah alasan kenapa dia merasa bukan orang yang berhati baik. Cerita kembali ke ruang rahasia di istana Caesar. Pasangan itu menunggu yang lainnya. Gracie dan Rhea masuk berikutnya, sepertinya mereka sempat terlibat sedikit perkelahian. Mereka menemukan kalau paviliun yang mereka selidiki dipenuhi oleh pencuri-pencuri yang sangat bejat. Caesar pun menjelaskan soal gudang penyimpanan tadi. Gudang itu penuh dengan senjata yang akan dikirim ke kerajaan Burgo, sebuah negara yang sudah mereka perangi selama bertahun-tahun. Ethan dan Miller sampai setelahnya, dan Miller memutuskan untuk mulai terbuka soal masa lalunya sebelum akhirnya diselamatkan oleh Caesar. Sebagai prajurit anak, tugas Ethan dulu adalah memicu perang. Dia pernah merakuni seorang diplomat yang akhirnya memicu perang dengan wilayah keadipatian. Dia juga membunuh seorang penasehat militer saat pembuatan perjanjian damai yang memicu rangkaian kejadian hingga pecah perang besar. Itulah misi yang harus dia jalani bersama rekan-rekannya. Dan orang yang memerintahkan semua misi keji ini adalah Viscount Nikolai. Dia sudah bersembunyi sejak insiden kebakaran itu, tapi mereka berhasil menemukannya di kediaman Parium beserta beberapa dokumen penting. Ternyata Nikolai selama ini mengirim anak-anak seperti Ethan untuk menjalankan misi-misi itu atas perintah langsung dari keluarga Parium. Artinya, keluarga Parium sudah bermain di balik layar untuk memicu perang demi meningkatkan permintaan senjata mereka. Mereka melakukan semua ini hanya untuk memperkaya diri, namun tidak semua orang kembali dengan tenang. Jax datang dalam keadaan bersimbah darah dan terluka. Dia dan Blair harus berurusan dengan para penjaga. Hal ini membuat Carnelia sangat sedih. Dia mulai percaya kalau pria berkerudung itu memang benar.
Dia menemukan begitu banyak hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam novel dan ini berujung pada celakanya seseorang yang dia sayangi. Rasa khawatirnya makin menjadi-jadi. Meski ada keributan di pesta itu, keluarga Parium tidak menunjukkan reaksi apapun dan suasana tetap hening mencekam. Sampai suatu hari, kepala Margrave Stewart ditemukan tergantung di tembok benteng Gallia, sebuah wilayah perbatasan. Kejadian ini memicu kehebohan besar di istana kerajaan dan Dewan Tetua. Carnelia sangat terkejut melihat situasi yang sudah menjadi begitu kacau. Keadaannya sudah menjadi sangat berbahaya sampai-sampai kepala seorang margrave pun bisa dipenggal dan diambil. Gallia sudah hancur total. Seharusnya tidak ada perang lagi sebelum Caesar naik takhta menjadi kaisar. Segalanya mulai melenceng jauh dari isi novel aslinya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak tenang, hingga akhirnya dia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Caesar. Caesar pun heran kenapa istrinya jadi secemas ini. Padahal dulu saat dia pertama kali ditugaskan, istrinya itu sama sekali tidak kelihatan khawatir. Tentu saja, Caesar tidak tahu kalau sebenarnya dulu istrinya merasa yakin karena sudah tahu alur ceritanya, sedangkan untuk perang yang satu ini, dia benar-benar buta soal masa depan. Karena perang ini seharusnya tidak pernah terjadi. Berbagai kejadian buruk pun datang silih berganti. Pihak dewan akhirnya memberikan pengumuman resmi. Mereka menyatakan bahwa Caesar, sebagai pewaris takhta, harus memimpin serangan dan menyelamatkan warga di Gallia. Caesar kemudian menemui ayahnya yang sedang berduka atas kematian Stuart. Mereka adalah teman lama yang selalu berjuang berdampingan di medan perang. Sebelum dia naik takhta, Beatrix tampak sedang sakit-sakitan, tapi Caesar merasa tidak perlu membahas hal itu. Dia sudah tahu apa keputusan dari pihak dewan. Sang ayah memberitahu Caesar bahwa begitu dia kembali setelah berhasil menstabilkan Gallia, dia akan resmi dinobatkan sebagai pewaris sah takhta tersebut. Hati Caesar terasa hancur karena tahu istrinya tidak ingin dia pergi berperang, namun dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Setelah Carnelia mendengar kabar itu dari sang permaisuri, dia mendatangi Caesar sambil menangis tersedu-sedu karena suaminya itu tidak memberitahu dia apa-apa. Sama seperti sebelumnya, Caesar hanya tidak ingin membuatnya cemas. Namun Carnelia terus menangis, mengingatkan bahwa mereka sekarang sudah resmi menjadi suami istri. Dia merasa sangat takut akan sesuatu yang buruk menimpa suaminya. Caesar pun memeluknya dengan sangat erat untuk menenangkannya. Mereka berdua sadar bahwa kemungkinan besar ini adalah jebakan yang disiapkan oleh keluarga Pario. Carnelia pun merasa sangat cemas memikirkan masa depan mereka. Kita beralih ke sebuah hari yang istimewa, di mana Carnelia menyuruh Caesar dan para ksatrianya untuk bersantai dan bersenang-senang saja. Karena besok adalah upacara keberangkatannya, dia datang lebih awal supaya bisa memandangi wajah Caesar sepanjang hari. Dia meminta Caesar untuk tidak usah mempedulikannya. Dia terus mengingatkan suaminya bahwa dia adalah pria paling tampan di seluruh dunia. Dia bilang kalau melihat orang tampan itu bisa jadi terapi tersendiri baginya. Dia juga menyadari setiap kali telinga suaminya memerah karena malu. Caesar merasa sangat malu. Namun saat sedang sibuk bekerja, dia menyadari kalau istrinya itu sudah berhenti memperhatikannya. Caesar bertanya apakah dia sudah bosan melihatnya. Carnelia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Momen-momen seperti inilah yang membuat Caesar terasa begitu menggemaskan. Tiba-tiba saja dia mendaratkan sebuah kecupan di pipi Caesar, meninggalkan bekas lipstik di sana. Dia benar-benar tidak bisa menahan dirinya lagi. Baginya, suaminya itu terlalu imut. Caesar pun mulai cemberut lagi. Sambil melanjutkan pekerjaannya, momen-momen keseharian yang sederhana seperti ini terasa sangat berharga bagi Carnelia. Dia heran kenapa butuh waktu yang sangat lama baginya untuk menyadari perasaan ini. Mereka berdua kemudian pergi berkencan ke kawasan perbelanjaan, di mana Caesar ingin membelikan baju-baju baru untuk Carnelia. Saat dia sedang mencoba berbagai pakaian, Caesar bisa merasakan di penghujung malam, dia tiba-tiba berkata bahwa Caesar adalah pria yang sangat bodoh. Dia mengaku sudah muak berpura-pura selama ini.
Dia menambahkan bahwa dia tetap bertahan pada posisinya sebagai mata-mata untuk sang permaisuri agar dia bisa berkhianat kapanpun dia mau. Dia tertawa jahat karena tahu Caesar akan pergi besok, maka pria itu tidak akan bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dengan nada yang sangat dingin, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar memihak Caesar, bahkan tidak pernah sekalipun. Sekarang setelah sandiwara itu berakhir, dia akhirnya bisa mengucapkan selamat tinggal. Namun, begitu dia sampai di dalam kamarnya, dia langsung terduduk dan menangis sejadi-jadinya. Padahal, selama ini dia selalu berusaha untuk tulus kepada suaminya itu. Namun dia merasa jika dia tidak bersikap kejam seperti tadi, Caesar tidak akan pernah bisa melupakannya. Dia pun sampai pada sebuah kesimpulan. Semua hal yang tidak ada dalam novel asli ini terus-menerus terjadi hanya karena keberadaan dirinya di sini. Dia memutuskan agar semuanya bisa kembali normal, dia harus menghilang dari istana untuk selama-lamanya. Dia berencana untuk menyelinap pergi saat semua orang sedang sibuk mempersiapkan upacara keberangkatan. Dia merasa hal ini sungguh luar biasa. Uang pesangon perceraian yang dulu sangat dia inginkan di awal, sekarang sudah tidak ada artinya lagi baginya. Satu-satunya hal yang penting adalah agar Caesar bisa hidup bahagia seperti yang ada di dalam novel. Dia pun mengambil kalungnya. Dia menggenggamnya erat-erat sambil memikirkan betapa dia sangat mencintai pria itu. Namun dia tidak menyangka kalau Caesar akan tiba-tiba mendobrak masuk. Caesar memeluknya dengan sangat kencang karena dia tahu kalau istrinya tadi hanya berbohong. Dia bisa merasakan kalau istrinya itu sebenarnya sangat cemas. Caesar tahu kalau istrinya terus memikirkan kata-kata yang didengar dari penduduk desa misterius itu, dan hal tersebut terus membebani pikirannya. Cornelia menangis meratapi ketakutannya, berpikir bahwa dia seharusnya tidak bersama Caesar, namun Caesar justru menyuruhnya pergi kemanapun yang dia mau. Dia mengatakan apapun risikonya, dia akan menemukan cara untuk selalu berada di sisi istrinya. Cornelia pun merenungi betapa besarnya kesetiaan pria itu. Dia akhirnya mengaku kalau dia sangat menyukai Caesar. Dan pada saat itu juga bibir mereka pun bertemu. Dalam beberapa jam lagi, pagi akan segera tiba. Upacara akan segera dimulai. Dan Caesar harus berangkat menuju Gallia. Setelah akhirnya memastikan perasaan masing-masing, mereka berdua pun berusaha keras. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengingat setiap insi wajah satu sama lain, sementara Caesar berjanji untuk kembali dengan selamat dan membahagiakannya. Mereka berdua berciuman setelah itu, benar-benar ingin membahagiakan satu sama lain. Mereka saling berpelukan dengan Cornelia yang meminta maaf atas kebohongan yang dia ungkapkan semalam, dan Caesar meminta maaf karena menyembunyikan fakta bahwa dia akan pergi. Namun, kali ini keadaannya berbeda. Keluarga Pario meminta agar dia segera pergi ke Gallia tanpa penundaan, padahal sebelumnya mereka menunda pengerahan pasukan untuknya selama mungkin. Cornelia yang merasa curiga dengan kejadian ini menyuruh Caesar untuk mengirim pembawa pesan rahasia ke Gallia. Dengan begitu, dia bisa mencari tahu latar belakang tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Margrave Stewart. Caesar memulai keberangkatannya untuk upacara tersebut sambil memberitahu Cornelia agar tidak perlu hadir karena wajahnya sembab akibat air mata dan itu bisa membuat Eginia curiga. Tapi Cornelia membalas bahwa meski bukan karena wajahnya, dia tetap tidak akan bisa hadir karena dia bahkan sulit berjalan gara-gara ulah suaminya itu. Setelah selesai berpakaian, Caesar memberinya hormat terakhir dan berjanji akan kembali padanya. Dengan berakhirnya formalitas, upacara keberangkatan, Caesar memimpin para prajurit menuju semenanjung Gallia. Cornelia kemudian menemui Gracie atas permintaannya, sambil membawa Ricardo yang dalam keadaan terikat. Tapi ternyata ada salah paham. Karena maksud Cornelia hanya meminta Gracie untuk menemukan dan membawanya ke sana, bukannya menculiknya. Setelah Cornelia menjelaskan situasinya, Ricardo setuju untuk membantu karena mereka adalah teman. Melihat Gracie mencoba menginterogasi Ricardo karena dia berasal dari keluarga Parium, Cornelia tiba-tiba terpikir bahwa dengan dirinya menjadi
Duchess Lancaster dan Ricardo menjadi Marquis Parium. Mereka bisa mendukung Caesar dari dua keluarga paling kuat, sehingga posisi Caesar akan menjadi benar-benar aman. Setelah kepergian Caesar, Cornelia kembali memegang kendali atas istana. Dia mulai berpikir bahwa begitu dia menjadi permaisuri nanti, dia harus bekerja 10 kali lipat lebih keras dari ini. Dia berhenti merenungkan bagaimana dulu dia hanya ingin hidup santai tanpa memikirkan apapun, tapi sekarang dia merasa bisa mencapai segalanya. Apakah ini kekuatan cinta? Dia mulai merasa geli sendiri di meja kerjanya, tapi dia sudah mulai merindukan suaminya. Beberapa hari setelah Caesar berangkat, istana jatuh ke dalam kekacauan karena kaisar jatuh pingsan. Dia tiba-tiba pingsan saat rapat, dan memang sudah lama ada rumor bahwa kesehatannya sedang menurun. Cornelia tahu ini adalah waktu yang tepat bagi Dietrich untuk jatuh sakit. Itulah sebabnya tidak ada perayaan kemenangan dalam cerita aslinya. Dengan kaisar yang sakit dan Caesar yang tidak ada di ibu kota, permaisuri memegang otoritas atas separuh urusan negara. Cornelia kemudian mendapat kunjungan mendadak dari Ratu Lilia, ibu Caesar. Mereka berdua ternyata sangat akrab karena sama-sama merasa sesak dengan kehidupan istana dan sifat keras kepala Caesar. Di akhir pertemuan, Lilia mengaku bahagia untuk Cornelia dan putranya. Cornelia kemudian dipanggil untuk menemui Eginia. Dia memerintahkan Cornelia untuk memanipulasi buku kas dan menjebak Ratu Lilia atas tuduhan penggelapan dana dari istana pangeran. Cornelia sama sekali tidak berniat menuruti perintah Eginia itu. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrem dengan membakar buku kas tersebut sebagai gantinya. Blair setuju untuk segera menyelamatkan Cornelia, tapi Cornelia merasa dia harus terluka sedikit agar semuanya terlihat lebih alami. Dia mencoba menyentuh api, tapi tiba-tiba Oscar menerobos masuk untuk menyelamatkannya. Dia tidak menyangka bahwa justru orang seperti dialah yang datang menolong. Akhirnya, Cornelia memutuskan untuk pura-pura pingsan saja. Keesokan paginya, Cornelia berakting dengan isak tangis, bertanya apakah luka bakarnya sangat parah sampai-sampai dia tidak bisa lagi memakai pakaian yang memperlihatkan lengannya. Tapi ternyata tidak. Dia diberitahu bahwa lukanya hanya luka ringan, yang sebenarnya bukan berita yang ingin dia dengar. Ruang kerja pangeran hangus terbakar semalam. Cerita yang beredar adalah tempat lilin jatuh secara tidak sengaja dan membakar karpet. Cornelia tahu ini tidak akan membuatnya lepas dari kecurigaan permaisuri dan bertanya-tanya berapa lama lagi dia bisa bertahan. Sementara itu, Caesar menerima laporan dari pembawa pesan rahasianya bahwa situasi di Gallia sebenarnya tidak cukup parah sampai membutuhkan pengerahan pasukan kerajaan. Di luar, dia menemukan Ricardo yang diikat oleh Miller dan memohon untuk menemuinya. Dia menyuruh Caesar untuk segera memutar balik pasukannya ke istana. Karena ini semua adalah rencana licik yang dijalankan oleh Gerald dan permaisuri. Ricardo mengetahuinya, berkat bantuan para pelayan yang masih setia pada garis keturunan langsung keluarga mereka. Dia menemukan fakta bahwa Margrave Stuart sebenarnya masih hidup dan sehat. Dia disuap oleh keluarga Parium untuk berpura-pura mati. Selain itu, Caesar baru tahu sekarang bahwa ayahnya jatuh sakit. Mengetahui permaisuri yang memegang kendali di rumah, dia memerintahkan pasukannya untuk kembali karena istrinya dalam bahaya. Sebelum semua ini terjadi, Stuart mengungkapkan kekesalannya karena ditugaskan untuk menjaga perbatasan kekaisaran alih-alih memerintah wilayah pusat. Dia merasa seolah-olah Dietrich telah membuangnya. Gerald memanfaatkan hal ini dan menjanjikan Stuart status yang tinggi di negara tetangga yang jauh lebih baik daripada posisinya sekarang asalkan dia mau bekerja sama. Cornelia telah mengetahui perbuatan Margrave Stuart melalui surat yang dikirimkan Ricardo padanya.
Stuart kemudian muncul di hadapan permaisuri, memberitahunya bahwa Caesar menyuruhnya berpura-pura mati demi mengumpulkan pasukan untuk merencanakan pemberontakan. Fitnah ini berhasil dengan mudah karena istana sedang kacau. Negara tetangga yang menjanjikan hal lebih dari yang dia punya sekarang asalkan dia mau bekerja sama. Cornelia berhasil membongkar rencana jahat Margrave Stuart lewat surat yang dikirimkan Ricardo kepadanya. Stuart pun muncul di hadapan permaisuri dan beralasan kalau Caesar yang menyuruhnya berpura-pura mati supaya dia bisa mengumpulkan pasukan untuk merencanakan pemberontakan. Kebohongan ini dipercaya begitu saja karena kondisi istana kerajaan saat itu memang sedang kacau. Sejarah itu sanggup bermandikan darah akibat pengkhianatan. Semua gerbang ibu kota kemudian disegel dan seluruh prajurit yang tersisa di dalam istana pangeran dikurung. Parlemen pun berdebat sengit soal tindakan Caesar. Semakin lama dia kembali, maka akan semakin menguntungkan posisi Iphigenia. Dia pasti akan menyuap pihak istana dan anggota parlemen untuk membalikkan keadaan. Karena Caesar dituduh berkhianat, Cornelia pun dipanggil untuk menghadap sang permaisuri. Dia lalu memberitahu pelayannya bahwa tidak apa-apa jika pelayan itu ingin memihak permaisuri. Kemudian dia menyuruh Ethan untuk menjemput Jax dan bergabung kembali dengan Caesar. Saat bertemu Iphigenia, permaisuri tentu saja curiga kalau Cornelia sedang mengkhianatinya. Dia memutuskan untuk mengujinya sekali lagi, memerintahkan Cornelia untuk bersaksi. Dalam buku catatan keuangan, tertulis bahwa Caesar telah menggelapkan dana untuk melakukan kudeta. Jika Iphigenia ingin mengakhiri semua ini, sebagian besar anggota parlemen masih belum yakin dengan apa yang dikatakan Margrave Stuart tentang rencana pangeran pertama. Namun jika dia berhasil membuat Cornelia bersaksi dan menyatakan Caesar melakukan penggelapan, maka semuanya akan berakhir. Cornelia harus mengambil sikap. Dia dengan lantang memberitahu Iphigenia bahwa dia tidak akan menuruti perintah itu karena Caesar telah menjadi sosok yang sangat berarti baginya. Kini Iphigenia benar-benar terkejut melihat bahwa Cornelia telah jatuh cinta pada pangeran pertama. Dia pun menjebloskan Cornelia ke penjara dan mengatakan bahwa dia hanya akan dibebaskan setelah dia siap bersaksi melawan sang pangeran. Noah mencoba menentang ibunya karena bertindak. Sejauh ini, mengingatkannya bahwa dia tidak pernah menginginkan takhta itu. Tapi permaisuri tidak peduli. Dia mengatakan bahwa Noah akan berterima kasih padanya di masa depan karena sejarah selalu ditulis oleh sang pemenang. Noah hanya bisa memukul tembok dengan tinjunya, menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun saat ini. Tiba-tiba Ethan datang untuk menyelamatkan Cornelia setelah menghabisi mereka yang menjaganya. Lebih banyak prajurit mulai berdatangan ke arah mereka, dan tak peduli seberapa keras Cornelia memintanya untuk melarikan diri, Ethan tetap di sana untuk menjalankan tugasnya. Di masa mudanya, Ethan telah dilatih oleh Viscount Nicola bersama banyak anak lainnya untuk melakukan perbuatan jahat tanpa menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Begitu rencana Nicola terbongkar, dia mengurung semua anak-anak itu di kediamannya dan menyulut api untuk melenyapkan barang bukti. Saat Caesar menyelamatkannya, Ethan tidak peduli jika dia mati karena dia telah kehilangan alasan untuk hidup, mengingat dia sudah menganggap Nicola seperti sosok ayah. Caesar kemudian menyuruh Ethan untuk hidup demi dirinya, dan itu sudah cukup untuk meyakinkan Ethan agar mengabdi padanya. Dia akan melindungi Cornelia, bahkan dengan nyawanya sendiri, karena itulah sumpah yang dia ukapkan kepada Caesar. Cornelia pun menurut saat Ethan menyuruhnya lari dan jangan menoleh ke belakang, dan sambil pergi, dia memerintahkan Ethan untuk bertahan hidup dan keluar dari sana. Sambil melawan gerombolan prajurit, Ethan merasa kini dia punya banyak alasan untuk tetap hidup. Namun, sayangnya Cornelia terkena anak panah saat mencoba melarikan diri. Para prajurit mengepungnya, mengatakan bahwa dia harus membayar kejahatannya karena telah menipu permaisuri dengan nyawanya.
Carnelia mulai menangis, berpikir bahwa dia hanya ingin melihat Caesar untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba Caesar datang menghabisi kedua prajurit itu dan menggendongnya sambil meminta maaf karena terlambat. Carnelia, seolah tidak percaya bahwa itu benar-benar dia. Jax membuka gerbang kastil untuk memasukkannya, dan anak buahnya membantu prajurit-prajuritnya keluar dari istana. Carnelia merasa sangat lega hingga pingsan di pelukan Caesar. Caesar merasa sangat menyesal karena membiarkannya dalam bahaya dan bersumpah tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Sementara itu, Gracie telah mengikat Margrave Stewart, dan karena dia telah berbohong, Gracie mengancamnya dengan penyiksaan. Saat terbangun, Ethan secara tidak sengaja menonjok wajah Jax. Dia kesakitan dan terkejut, karena ternyata dia masih hidup. Carnelia adalah orang berikutnya yang terbangun di samping Caesar di sebuah villa milik keluarga Lancaster. Caesar menjelaskan bahwa Gracie sedang berusaha mengumpulkan bukti untuk menghapus tuduhan palsu terhadapnya. Dia menyuruh anak buahnya mundur, karena jika dia bertindak gegabah, seperti menggunakan kekerasan untuk masuk ke istana setelah dituduh berkhianat, hal itu bisa memperburuk opini publik. Carnelia langsung meluk Caesar, melihat bahwa pria itu menangis, namun mencoba berpura-pura tenang demi menenangkannya. Carnelia memutuskan untuk menciumnya sebagai cara untuk menunjukkan betapa dia sangat merindukannya. Caesar membalas bahwa dia juga merindukannya, dan mereka berciuman lagi. Suasana mulai memanas. Namun Gracie dan Ricardo tiba-tiba masuk dan karena tidak ingin merusak momen tersebut, mereka berdua pun keluar lagi. Kemudian, Gracie menjelaskan bahwa dia telah meyakinkan Margrave Stewart untuk memberikan kesaksian yang jujur. Meskipun keadaan mulai berpihak pada Caesar, Carnelia sama sekali tidak merasa senang. Memfitnah anggota kerajaan berarti hukumannya adalah eksekusi mati. Itulah hukuman yang menanti Iphigenia. Namun kematian ibunya juga akan membuat Noah hancur. Jadi Carnelia meminta bantuan pada Ricardo. Ricardo kemudian pergi menemui Noah dan secara pribadi menjelaskan bahwa dia di sini atas perintah Carnelia dan Caesar. Dia memberikan sepucuk surat kepada Noah yang mengungkapkan seluruh kebenaran tentang rencana busuk ibunya. Dan Carnelia mengungkapkan kekhawatirannya karena tahu ibu Noah akan dieksekusi. Mendengar hal ini, Noah meminta untuk dibawa menemui kakak dan iparnya. Ricardo berhasil membawa Noah keluar tanpa masalah. Dan seketika itu juga, Noah meminta untuk membuat kesepakatan dengan Caesar dengan secara resmi melepaskan haknya atas takhta. Satu-satunya hal yang diinginkan Noah sebagai imbalan adalah mencegah ibunya dihukum atas fitnah yang dilakukannya. Namun, Caesar merasa hukuman permaisuri sudah setimpal karena dia telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Dia sudah membuat orang-orang yang disayanginya terluka, tapi dia juga merasa hukuman terberat bagi wanita itu adalah akal sehatnya sendiri. Itu adalah rasa bersalah karena telah menghalangi masa depan putranya sendiri demi keserakahannya. Akhirnya dia menerima kesepakatan dari Noah. Iphigenia sangat terkejut saat melihat Caesar dan Noah menemuinya bersama-sama. Di sana, Noah secara resmi melepaskan haknya atas takhta. Margrave Stewart akhirnya membongkar kebenaran tentang semua yang telah terjadi. Kini, dukungan parlemen pun mulai berpihak sepenuhnya kepada Caesar. Iphigenia tidak punya pilihan lain selain pergi dari sana. Belakangan, Caesar mengunjungi Kanaria yang sedang beristirahat dan memberikan kecupan lembut di pipinya. Tapi Kanaria malah mengatainya bodoh karena Caesar tidak mencium bibirnya. Ternyata dia cuma pura-pura tidur karena saking gugupnya. Dia berharap semuanya berjalan lancar. Meski memang berhasil, dia tetap merasa tidak tenang karena tidak ada satupun orang yang melihat keberadaan Oscar. Sejak insiden kebakaran itu, kediaman Caesar hangus terbakar. Tiba-tiba saja, dia mengajak Canaria untuk mulai tinggal bersama.
Kata-kata itu terdengar sangat mirip seperti sebuah lamaran sampai-sampai dia hampir lupa kalau mereka sebenarnya sudah menikah selama 10 tahun. Di saat yang sama, Evgenia sedang membentak putranya. Namun saat hendak memukulnya, dia tidak menyangka akan melihat putranya itu menangis tersedu-sedu. Noah menjelaskan kalau yang dia inginkan hanyalah melindunginya. Baru sekaranglah ibunya mulai mengerti kalau Noah rela melepaskan takhta demi dirinya. Dia melakukan itu semua demi sang ibu. Setelah itu, Kanaria bertemu dengan Noah dan mengetahui kalau pria itu sedang mencari tempat baru untuk pindah. Noah merasa harus pergi, karena jika dia tetap tinggal di sini, para bangsawan pasti akan menentang keputusannya untuk melepaskan hak takhta. Dia meyakinkan Kanaria kalau dia baik-baik saja dan meminta Kanaria untuk berhenti memasang wajah sedih. Tapi kemudian, Kanaria dibuat terkejut oleh rencana Noah selanjutnya. Noah berencana untuk membawa ibunya pergi bersamanya. Dia belum membicarakan hal ini kepada Evgenia karena merasa takut untuk mencoba meyakinkannya. Ditambah lagi, saat ini ibunya masih menolak untuk menemuinya. Di sisi lain, Kanaria mulai menceritakan keluh kesahnya tentang Caesar setelah mereka pindah ke istana. Akhir-akhir ini, sepertinya Caesar selalu menghindari kontak fisik dengannya. Pria itu selalu saja punya alasan untuk tidak menciumnya. Dia selalu beralasan ada rapat atau hal lainnya. Istana itu sangat besar, bahkan mereka berdua sampai punya kamar yang terpisah. Caesar bahkan belum pernah sekalipun mengunjungi kamar Kanaria sejak mereka tinggal bersama. Kanaria benar-benar tidak paham kenapa suaminya itu jadi bersikap sangat kaku. Dia bertanya-tanya apakah ini hukuman karena dia terlalu lama tidak menyadari perasaan Caesar. Namun ternyata, Caesar diam-diam menemukan sebuah buku. Dia menemukan buku berjudul 107 Pertanyaan tentang Kehidupan Asmara Kekaisaran. Dia pun mulai membaca salah satu bab di dalamnya. Bab itu membahas tentang berapa lama pasangan harus menunggu setelah berkencan sebelum akhirnya melakukan hubungan fisik. Caesar pun merasa sangat terkejut membacanya. Jawabannya rata-rata adalah 6-12 bulan, dan sekarang dia bingung apakah dia juga harus menunggu selama itu. Hal itu mengingatkannya pada nasihat ibunya dulu, untuk selalu menghargai orang yang dicintai dan mendekatinya secara perlahan. Padahal, begitu tahu kalau Kanaria menyukainya, dia merasa sangat lemah karena gagal menahan diri saat berada di dekat wanita itu. Akhirnya dia bertekad untuk menunggu setidaknya 6 bulan sebelum mulai beraksi. Namun di sisi lain, Kanaria malah menghela napas dan merasa dirinya sangat bodoh. Dia merasa bodoh karena mengharapkan bulan madu yang manis di istana. Berkencan itu satu hal, tapi menemukan waktu untuk sekadar mengobrol saja susahnya minta ampun. Tiba-tiba saat mendapati Caesar sedang sendirian, dia segera menangkapnya dan menariknya ke pinggir untuk bertanya apakah suaminya itu merindukannya. Caesar mengaku kalau dia sangat merindukannya dan selama ini dia berusaha keras menahan keinginan untuk menemui Kanaria. Jadi Kanaria menarik wajah Caesar mendekat dan memintanya untuk berhenti memalingkan muka. Caesar masih terus berontak, karena dia tahu satu ciuman saja bisa menggoda pria lemah seperti dirinya. Akhirnya dia cuma menerima kecupan singkat lalu kabur begitu saja. Kanaria merasa kesal karena hal itu, tapi dia tahu kalau Caesar tidak akan bisa terus-menerus menolaknya. Apalagi, hari resmi untuk tidur bersama sudah semakin dekat. Hari itu tinggal beberapa hari lagi. Di tempat lain, rasa frustrasi Evgenia semakin memuncak. Semua keluarga bangsawan yang dulu memihaknya kini mulai berbalik menyerangnya. Semua itu terjadi sejak kabar Noah melepaskan hak takhta tersebar. Dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhir bagi kejayaan keluarganya. Dulu dia membiarkan dirinya diadopsi ke keluarga utama Peon dengan syarat bahwa sebagai permaisuri, dia akan memberi mereka seorang putra. Putra inilah yang nantinya akan menjadi kaisar. Dia membiarkan keluarga Peon memanfaatkannya, karena percaya kalau semuanya akan segera berada dalam genggamannya. Semua itu akan berhasil jika putranya menjadi putra mahkota.
Tapi sekarang dia mulai berpikir kalau keserakahannya sendirilah yang telah membuat hidup putranya jadi menderita. Meski begitu, Gerald menyuruh kakak perempuannya itu untuk tidak menyerah karena mereka masih punya Oscar. Padahal sebenarnya Oscar-lah yang sudah menyelamatkan Canaria. Oscar melaporkan kalau kebakaran yang dipicu Evgenia hanyalah sebuah kecelakaan. Tapi Gerald tidak percaya begitu saja dan memutuskan untuk mengurung Oscar. Oscar tahu kalau Gerald masih punya rencana licik lainnya, dan dia merasa harus segera menemui Canaria sebelum rencana itu dijalankan. Sementara itu, Canaria sedang menjalankan rencananya sendiri agar Caesar mau bermain dengannya di dalam kamar tidur. Dia membiarkan Caesar menang dalam lomba pacuan kuda, di mana pemenangnya boleh meminta satu permintaan dari yang kalah. Namun, ternyata Caesar cuma minta ditemani makan siang saja. Canaria memutuskan untuk mengobrol lebih lama dengannya demi mengubah suasana. Saat mereka sedang bersantai di atas tikar, dia mulai mencoba bersandar pada Caesar. Dia mengingatkan Caesar kalau di sini cuma ada mereka berdua saja. Sentuhan-sentuhan Canaria benar-benar membuat Caesar hampir gila karena terus digoda. Canaria bertanya apakah Caesar sudah memikirkan permintaan lainnya. Tapi karena pria itu tetap tidak peka, Canaria tidak punya pilihan lain selain bersikap tidak tahu malu. Belakangan dia merenungkan kembali apa yang telah terjadi pada Marchioness Pierre dan akhirnya menerima kenyataan yang ada. Caesar akhirnya dapat semacam petunjuk tentang apa yang sebenarnya diinginkan Carnelia. Suatu malam, Caesar memanjat tembok istana untuk menemui Carnelia di balkon dan di sanalah dia memasangkan cincin kawin ke jari istrinya. Mereka sebenarnya punya cincin sejak umur 12 tahun, tapi sudah lama kekecilan. Carnelia senang sekali dan heran kenapa tiba-tiba dia dikasih cincin seperti ini. Tentu saja, si Caesar masih salah paham. Padahal Carnelia cuma ingin merasakan sentuhannya saja. Tapi dia tidak keberatan sih. Soalnya cincin ini cantik. Sekali. Caesar sempat memberinya ciuman, tapi habis itu langsung kabur dan mengabaikan godaan istrinya. Carnelia pun memutuskan untuk melepaskannya kali ini saja. Tak lama kemudian, Gracie menemui Carnelia dengan tumpukan berkas yang menggunung. Karena Kaisar masih sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur pekerjaan, Caesar pun mulai menumpuk. Gracie datang untuk mengajari Carnelia bagaimana cara menjadi permaisuri yang baik, jadi hari-hari santainya di istana akan segera berakhir. Sementara itu di Istana Matahari, Caesar tidak sengaja mendengar dokter pribadi ayahnya bilang kepada para pelayan kalau Dietrich tidak butuh obat lagi. Caesar mengira itu artinya ayahnya sudah sembuh total. Namun, saat bertemu langsung, kondisi Dietrich malah sama sekali tidak membaik. Ada yang tidak beres. Tapi, Caesar tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Terlalu lama. Dia sekarang malah panik, karena dalam 2 hari lagi akan ada jadwal tidur bareng Carnelia lagi. Dia bingung apakah dia bakal sanggup menahan diri saat tidur satu ranjang dengannya. Solusinya, dia sengaja membuat dirinya kelelahan, sebisa mungkin supaya tidak sanggup melakukan hubungan dengan istrinya. Di malam spesial itu, dia datang dengan kondisi tepar total, sambil beralasan kalau pekerjaan membuatnya sibuk luar biasa akhir-akhir ini. Melihat suaminya langsung ambruk di kasur, amarah Carnelia mulai memuncak. Dia sudah tidak tahan lagi. Dia mendorong Caesar ke tempat tidur dan menyuruhnya untuk percaya padanya. Dia mulai melukuti jubah Caesar. Dan tepat saat dia hendak melepas baju tidurnya sendiri, Caesar malah berteriak menyuruhnya berhenti. Carnelia bingung apa sih masalah suaminya ini? Akhirnya Caesar mengaku kalau menurut buku yang dia baca, dia harus menunggu setidaknya 6 bulan, masa pacaran, sebelum bisa berhubungan intim. Dengan penuh emosi, Carnelia menjelaskan kalau buku itu cuma buat orang yang baru mulai pacaran. Mereka kan sudah menikah selama 10 tahun. Dia benar-benar kesal karena hasratnya yang sudah menggebu-gebu malah tertahan gara-gara buku konyol itu. Dia sudah lama sekali ingin melakukan hubungan suami istri dengan Caesar. Akhirnya Caesar menariknya dan balik menguasai keadaan.
hingga dia berada di atas tubuh istrinya. Caesar mulai benar-benar liar setelah sekian lama menahan diri. Ditambah lagi, dia sedang dalam kondisi setengah sadar karena kurang tidur. Cornelia pun merasa suaminya terlihat sangat seksi saat itu. Dia siap melakukan apapun yang diinginkan Caesar malam ini. Sambil berpegangan tangan dan bersentuhan sepanjang malam, Cornelia bermimpi tentang hari saat Caesar pergi ke Gallia dan dia memohon-mohon supaya jangan pergi. Caesar melihat istrinya menangis dan langsung membangunkannya, bertanya apa dia mimpi buruk. Cornelia kemudian memeluknya erat-erat, memintanya untuk jangan pernah meninggalkannya lagi seperti dulu. Pelukannya itu malah membuat Caesar tegang lagi. Jadi dia meminta Cornelia untuk bertanggung jawab sekali lagi. Di pagi hari, Cornelia memutuskan untuk menyuapi dan mengurus suaminya. Tujuannya adalah membuat wajah suaminya merah merona karena malu, dan dia berhasil. Itulah hal yang paling dia sukai dalam hidupnya. Dia sangat senang punya suami yang begitu manis dan tampan. Cornelia pikir dia sudah siap, tapi ternyata tugas yang harus dilakukan untuk menjadi putri mahkota jauh lebih banyak dari yang dibayangkan. Selain mengurus berkas, dia juga harus melakukan kerja bakti dan menghadiri pertemuan sosial di mana dia harus memberikan pidato sambutan. Saat sedang bekerja, dia didatangi oleh Oscar yang datang dengan menyamar. Dia baru saja berhasil kabur dari kurungan di kediaman Parium. Oscar memintanya untuk bertemu di depan istana terpencil pada tengah malam. Hal ini berkaitan dengan masalah pewaris takhta sang pangeran. Cornelia menceritakan hal ini kepada Caesar, dan meskipun Caesar tidak percaya pada Oscar, dia setuju untuk membiarkannya pergi asalkan dia ikut menemani. Saat sedang menunggu di dekat istana terpencil, Oscar ditemukan oleh Gerald. Gerald memohon agar Oscar ikut pulang bersamanya. Dia bilang akan memaafkan pengkhianatan Oscar, tapi Oscar sudah muak. Dia tidak mau lagi ikut campur dalam urusan balas dendam ini. Apalagi setelah melihat Cornelia dan Caesar, dia belajar bahwa mereka berbeda dari keluarga kerajaan di masa lalu. Hal itu membuatnya ingin berhenti terobsesi pada kebenciannya terhadap Kaisar Dietrich dan lebih memilih untuk menatap masa depan. Mereka berdua pun bertengkar soal siapa yang benar dan salah, hingga Gerald tidak sengaja mendorong Oscar sampai jatuh dari tebing. Oscar jatuh dengan kepala berdarah dan nantinya akan sadar kembali, tapi ingatannya jadi berantakan. Dia kehilangan semua ingatannya selama 10 tahun terakhir, dan sekarang Gerald bisa memanfaatkan situasi ini. Sebulan kemudian, tibalah hari penobatan Caesar. Dia merasa gugup, tapi Cornelia meyakinkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Sebulan yang lalu, mereka sebenarnya sudah menunggu Oscar di depan istana terpencil, tapi mereka tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendengar kabar apapun tentangnya. Namun, tidak ada waktu untuk mencari tahu keberadaannya karena keesokan harinya, sang kaisar memerintahkan persiapan yang terburu-buru. Ini semua demi penobatan putra mahkota. Istana kerajaan menjadi sangat sibuk dengan segala persiapan, dan Caesar bekerja keras setiap hari. Sudah sebulan penuh pasangan ini tidak menghabiskan malam bersama, dan sepertinya mereka tidak akan bisa bermesraan untuk waktu yang cukup lama. Hingga setelah upacara penobatan itu selesai, Caesar dan Cornelia tampak begitu anggun dengan pakaian kekaisaran mereka di hadapan Dietrich. Dia mempersembahkan cincin yang sudah diwariskan turun-temurun sebagai lambang dari sang putra mahkota, terbuat dari berlian mistis yang tidak akan hangus oleh api, dan hanya ada satu saja di dunia ini. Cornelia selama ini cuma pernah membacanya di buku, dia sama sekali tidak menyangka bisa melihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Tapi tiba-tiba, Markis Pario menghentikan upacara itu. Dia masuk dan berteriak kepada semua orang kalau mereka semua sedang ditipu. Dia mengumumkan kalau cincin yang dipegang Dietrich itu palsu, dan Kaisar sebenarnya tidak pernah menerima lambang yang asli. Lalu dia memperkenalkan pria yang mewarisi cincin itu, yang kita kenal sebagai Oscar, tapi identitas aslinya terungkap sebagai Louis von Raman Clankin. Cornelia sudah merasa ada yang aneh dengan Oscar setiap kali mereka bertemu. Jika dilihat dari dekat, dia dan Dietrich ternyata punya mata yang sangat mirip.
Roberto, ayah Dietrich sekaligus mantan kaisar. Dulunya adalah pria hidung belang dengan selir yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia punya banyak anak laki-laki. Tapi, Roberto hanya mencintai satu wanita, yaitu putri bungsu dari kepala suku nomaden barat yang bernama Matisha Clankine. Dia merasa sangat senang saat tahu wanita itu mengandung bayi laki-laki, tapi Matisha malah merasa khawatir karena dia tahu betul sifat para wanita di istana. Mereka pasti akan memusuhi anak mereka. Solusi dari Roberto adalah dia akan menjadikan putra dari Matisha sebagai putra mahkota. Sejak awal dia memang berniat memberikan takhta itu kepada anak dari wanita yang paling dia cintai. Jadi dia memberikan cincin itu kepada Matisha untuk nantinya diberikan kepada putra mereka. Tapi sayangnya, beberapa bulan kemudian, kaisar yang tadinya sehat itu tiba-tiba meninggal dunia. Dia tewas karena penyakit misterius. Keluarga kekaisaran yang tidak punya pewaris tetap pun akhirnya saling tumpah darah demi memperebutkan takhta. Satu-satunya orang yang selamat setelah menyingkirkan semua pesaingnya adalah Dietrich. Begitu dia naik takhta, dia langsung menghabisi saudara-saudara tirinya. Para ratu dari kaisar sebelumnya semuanya dikurung di istana terpencil. Leticia merasa sangat ketakutan memikirkan nasib anaknya yang belum lahir. Dia melakukan segalanya demi menyembunyikan keberadaan putranya itu. Dietrich dan Louis pun menguji cincin mereka dan ternyata hanya milik Louis lah yang asli. Cincinnya sama sekali tidak rusak oleh api. Sekarang semua orang sadar kalau alasan kaisar menunda upacara itu adalah karena dia memang tidak punya cincin yang asli. Dietrich menentang hal ini dan bilang kalau tidak ada bukti Louis lah yang dipilih untuk mewarisi takhta, tapi Louis menjawabnya dengan membawa saksi mata. Dia membawa semua dayang yang dulu diasingkan ke istana terpencil bersama dengan para ratu kaisar sebelumnya. Keraguan soal asal-usul Louis pun terjawab lewat kesaksian para dayang itu. Para tetua kekaisaran pun kini jadi kebingungan. Mereka berdebat tentang siapa yang harus mereka layani. Penobatan Caesar pun dihentikan untuk sementara. Tapi Cornelia merasa ada sesuatu yang janggal. Dia merasa ada yang aneh dengan Louis. Dia berlari ke arahnya, dan saat melihat Cornelia, potongan-potongan ingatan Louis tiba-tiba muncul kembali. Hal ini membuatnya jatuh pingsan. Gerald pun membawanya pergi, meninggalkan Cornelia yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi padanya. Louis tumbuh besar di istana terpencil yang sudah seperti penjara sambil merawat ibunya yang sakit-sakitan. Ibunya selalu membisikkan satu hal penting kepadanya. Dia bilang kalau sampai kaisar tahu dia masih hidup, kaisar tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Karena telah membuat ibunya menderita seperti itu, Louis sangat ingin membalas dendam pada Dietrich, tepat di saat dia mulai merasa lelah dan putus asa. Di depan para penjaga kekaisaran, dia bertemu dengan Gerald yang punya tujuan yang sama. Mereka berdua pun akhirnya menjadi teman. Mereka bersumpah untuk menjadi kuat bersama demi membalas dendam. Gerald sendiri punya akses bebas ke istana kekaisaran karena dia adalah adik dari Igenia. Dia sering datang untuk menceritakan dunia luar kepada Louis. Tapi kebahagiaan itu cuma sebentar karena kondisi ibu Louis semakin memburuk. Kondisinya makin parah karena kurangnya pengobatan. Louis sudah berkali-kali meminta tabib, tapi tidak ada satupun yang pernah datang ke istana itu. Bahkan sampai akhir hayatnya, dia meninggal tanpa tahu penyakit apa yang dideritanya. Setelah ibunya tiada, Louis meminta Gerald untuk membawanya keluar dari istana terpencil itu. Di istana itu, dengan air mata yang berlinang, dia bersumpah akan membuat Dietrich membayar semuanya. Cincin itu adalah kunci yang selama ini dia butuhkan. Setelah kejadian mengejutkan di upacara penobatan itu, desas-desus mulai menyebar ke masyarakat dan kediaman Pario pun kini punya alasan baru. Dengan kekuatan di pihak mereka, keluarga itu memprotes keabsahan Kaisar Dietrich. Di tengah kekacauan ini, pengadilan kekaisaran dan para bangsawan pun terpekah. Satu sisi mendukung Dietrich dan sisi lainnya mendukung Louis. Sementara itu, Caesar terus mengurung diri di kamarnya sejak upacara itu berakhir. Dia menolak untuk membuka pintu. Di hari yang nahas itu, dia bilang ke Cornelia kalau dia butuh waktu sendirian. Tapi setelah berhari-hari berlalu, Cornelia akhirnya memaksa masuk
dan melihat kalau kondisi Caesar benar-benar tidak baik-baik saja. Dia merasa depresi, merenungi untuk apa semua perjuangannya selama ini. Sejak dia masih kecil, tidak ada seorang pun di istana yang memihaknya, apalagi Igenia sangat membencinya. Dia bahkan harus pergi berperang, padahal dia tidak mau. Hal itulah yang akhirnya membuatnya menjadi putra mahkota. Dia melakukan itu semua hanya agar bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi, tapi sekarang semuanya terasa sia-sia saja. Dia tidak mau berpikir lagi, dia cuma butuh Carnelia di sisinya. Dia pun mengajak Carnelia untuk lari bersamanya. Tapi saat mengingat saat-saat di mana dia terpuruk dan Caesar selalu ada untuknya, Carnelia merasa sekarang giliran dialah yang harus ada di sisi pria itu. Dia mengingatkan Caesar kalau Louis sampai jadi kaisar, keluarga Pario akan menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka. Dan jika dia memang ingin, demi melindungi semua orang, termasuk dia, mereka harus melakukan sesuatu. Caesar pun menemui ayahnya tanpa membuang waktu sedikit pun. Tapi Dietrich malah menjawab kalau mungkin ini adalah harga yang harus dia bayar karena sudah membunuh saudara-saudaranya sendiri demi merebut takhta. Dia nggak punya pilihan selain bertaruh pada Caesar dan menyuruhnya untuk bangkit menjadi kaisar berikutnya di negeri ini. Dietrich menemui parlemen dan memutuskan untuk bertanggung jawab karena telah mencoreng wibawa serta legitimasi takhta. Dia memberi tahu mereka kalau dia berniat untuk turun takhta. Dia bakal menyerahkan takhta itu kepada Caesar atau Louis, siapapun, yang lebih pantas tanpa ikut campur sedikit pun dalam keputusannya. Dia mau Dewan Tetua yang menentukannya sendiri. Dia menyarankan Gerald untuk membawa Louis ke Istana Matahari. Dengan begitu, kedua kandidat itu bisa berada di bawah satu atap yang sama. Gerald setuju asalkan keluarganya diizinkan membawa prajurit mereka. Saat itu, Caesar, Noah, dan Gracie baru saja secara resmi dinobatkan sebagai Duchess Lancaster. Mereka berencana untuk menarik simpati para anggota parlemen ke pihak mereka. Di saat yang sama, Ricardo lagi merenungkan kenyataan kalau Louis adalah putra mahkota dan ayahnya sudah meninggal. Louis terus menderita sakit kepala yang parah sejak hari dia melihat Carnelia di acara penobatan. Setiap kali dia memikirkan gadis itu, hatinya terasa sesak. Dia bertanya kepada Gerald gimana dia bisa kenal Carnelia, dan Gerald bilang kalau dia pernah menyatakan cinta padanya. Cintanya memang bertepuk sebelah tangan, tapi dia menghasut Louis dengan bilang kalau Louis jadi kaisar dia bisa memilikinya. Hari-hari berlalu dengan kedamaian sementara, sampai akhirnya Louis muncul untuk menemui Carnelia secara langsung. Sambil mengobrol dengannya, dia ingat gimana Gerald sudah menceritakan semua yang terjadi sebelum dia hilang ingatan. Gerald bilang dia nggak boleh sampai ada yang tahu kalau dia hilang ingatan karena itu bakal bikin posisinya terancam. Carnelia punya banyak pertanyaan. Tapi Louis mengalihkan pembicaraan dan bilang kalau dia cuma datang untuk melihat keadaannya. Tapi saat Carnelia terus bicara, sakit kepalanya kumat lagi, dan potongan-potongan ingatan mulai bermunculan di kepalanya. Sayangnya, dia tetap nggak paham maksudnya. Tiba-tiba Caesar muncul dan bertanya apa yang sedang Louis lakukan di sana. Louis memutuskan untuk pergi karena Gerald memberi kode kalau waktunya sudah habis. Caesar jelas-jelas kelihatan sangat cemburu. Dia nggak suka Carnelia peduli pada laki-laki lain, tapi Carnelia meyakinkannya kalau dia nggak perlu khawatir. Dia bilang kalau cuma Caesar lah yang paling dia pedulikan. Saat Louis dan Caesar saling menatap, Caesar langsung memutuskan untuk mencium Carnelia. Dia menciumnya dengan tiba-tiba dan kasar, sambil berbisik kalau dia mau datang ke kamar Carnelia malam ini. Louis mengepalkan tangannya dengan penuh emosi. Dia menahan amarahnya tapi langsung ditarik pergi oleh Gerald. Dia tahu ingatan itu nyata dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya disembunyikan. Malam itu, Carnelia sedang membaca undangan dari Gracie yang mengadakan pesta untuk merayakan gelarnya sebagai Duchess. Pesta itu tentu saja cuma alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menarik lebih banyak dukungan dari anggota parlemen ke pihak mereka. Sambil bersosialisasi, Caesar berusaha menggoda Carnelia supaya mau tidur dengannya, sambil meminum anggur dengan tatapan yang sangat nakal.
rencananya berhasil, dia langsung menyudutkan Carnelia ke kursi. Carnelia bahkan bisa merasakan sisa rasa anggur dari bibir Caesar. Lalu dia berganti posisi dan menaruh Carnelia di atasnya. Caesar benar-benar bikin dia gila. Sampai dia selalu menyerah pada Caesar setiap malam. Dalam beberapa hari terakhir, Gracie mengadakan pesta yang luar biasa meski persiapannya sangat singkat. Rhea kaget karena dia juga dapat undangan. Itu bikin dia agak sedih mengingat hubungan mereka, apalagi sebenarnya dia ingin menjadikan Gracie sebagai pasangan dansanya. Carnelia memperhatikan dari kejauhan, penasaran apa Gracie punya perasaan pada Rhea. Tiba-tiba seorang gadis mendekati Rhea dan mengajaknya berdansa. Yang bikin kaget, Rhea malah minta izin ke Gracie untuk berdansa dengan gadis itu. Gracie bilang gak masalah. Dia tahu kalau gadis itu berasal dari keluarga yang harus mereka dekati. Mereka semua sedang melakukan segala cara yang mereka bisa. Mereka ingin mengambil hati anak-anak dari anggota partai yang berpengaruh. Tapi, pesta itu sebenarnya punya satu tujuan lain. Carnelia lagi menyelidiki cara untuk mendapatkan bukti kalau Geralt membunuh Marquess Parium sebelumnya demi mendapatkan gelar itu. Pembunuhan itu dilakukan dengan sangat rapi sampai-sampai Ricardo pun gak tahu kebenaran yang sebenarnya. Dokter saat itu mengeluarkan diagnosis resmi kalau ayahnya meninggal karena penyakit jantung. Carnelia pun mulai mencurigai dokter itu. Ricardo menyebutkan kalau dia tahu dokter itu adalah Viscount Brown yang dulunya cuman rakyat biasa. Geralt lah yang memberinya gelar. Dia memberinya gelar Viscount dan tanah yang luas segera setelah dia jadi Marquess. Di pesta itu, Glenn juga turut hadir. Dia adalah anak sang Viscount dan penggemar berat penyanyi opera. Sementara itu, Gracie terus memperhatikan gadis tadi. Gadis yang menggoda Rhea tadi sengaja menabrak dan menumpahkan minuman ke baju Rhea. Gadis itu pun langsung mengajaknya pergi. Dia membawa Rhea ke kamar tamu dan Gracie nggak bakal membiarkan hal ini begitu saja. Di dalam ruangan pribadi itu, gadis itu bilang kalau Rhea tahu dia sengaja menumpahkan minumannya, tapi tetap mengikutinya. Itu bikin si gadis mikir kalau Rhea menyukainya. Saat dia mau mencium Rhea, Gracie datang menyela dan bilang kalau Rhea kelihatan cuma memaksakan diri demi gadis itu. Hal ini, dia bikin cewek itu sedih dan malu sampai-sampai si cewek lari keluar. Dia ngerasa bersalah banget, mikir kalau dia udah ngelepasin seseorang yang sangat penting buat perjuangan Caesar. Tapi Gracie ngasih pengertian ke dia, kalau bakal lebih buruk lagi kalau dia nerima perasaan cewek itu cuman karena pura-pura. Gracie nggak bakal kaget kalau akhirnya cowok itu nikah sama orang yang nggak dia peduliin. Gracie ngaku kalau selama ini dia selalu merhatiin cowok itu, yang bikin si cewek langsung ngelempar jaket ke arahnya. Pas hal itu ketahuan, ninggalin cowok itu dengan muka merah padam cuma karena mikirin dia. Lewat serangkaian kejadian, Carnelia sama Caesar akhirnya bisa mastiin kalau Glenn Brown itu bukan sekadar fans dari penyanyi opera terkenal Luna Sinclair, tapi dia juga penguntitnya. Awalnya, mereka cuma denger rumor burung aja, tapi sekarang mereka lihat sendiri kelakuan busuknya. Caesar dapat luka kecil gara-gara kejadian itu, dan Carnelia lagi telaten ngobatin lukanya. Dia kena luka pas lagi ngelindungin Carnelia, dan dia bilang mending dia yang luka daripada harus lihat Carnelia kesakitan, karena lihat Carnelia sakit itu rasanya lebih perih di hatinya. Mereka berdua pun ngerasain momen romantis dan mutusin buat sedikit main-main di kediaman Gracie. Dari cerita latar belakang Luna, kita tahu kalau Glenn ini penguntit tingkat ekstrem yang bakal ngikutin Luna kemanapun, bahkan maksa Luna buat pindah rumah berkali-kali. Luna bahkan sering kehilangan barang-barang pribadinya sampai pakaian dalamnya. Dia udah kesulitan banget buat laporin. Masalahnya ini ke bagian keamanan. Tapi, semua itu nggak ada gunanya karena mau sepopuler apapun. Dia sebagai penyanyi, statusnya tetap aja rakyat biasa. Apalagi kenyataan kalau keluarga Glenn itu dilindungin sama House Parium bikin Carnelia makin muak tiap kali denger soal cowok ini. Dia pun mikirin cara paling pas buat ngehukum Glenn, supaya Luna nggak perlu menderita kayak gini lagi. Mereka ngadain lelang barang-barang kesayangan Luna selama 3 hari. Orang yang ngasih tawaran paling tinggi di akhir lelang bakal dapat kesempatan buat makan malam pribadi bareng Luna. Dan pastinya,
Glenn gak bakal biarin kawok lain ngerebut kesempatan itu. Ini semua adalah bagian dari rencana Carnelia buat bikin Glenn jatuh miskin karena utang. Dia nyuruh Ethan buat pasang harga di menit-menit terakhir, biar Glenn kepancing buat terus naikin tawarannya setiap saat. Glenn yang udah putus asa karena udah ngabisin semua uang tunainya, tapi masih hampir kalah, akhirnya mutusin buat minjem duit dari iklan yang dia temuin di jalan. Tanpa dia tahu ksatria Caesar yang namanya Miller sama Jax lagi nyamar jadi rentenir dan maksa Glenn buat tanda tangan kontrak tanpa baca isinya pelan-pelan. Setelah Glenn unggul dikit di hari kedua, dia balik lagi buat minjem duit yang jauh lebih banyak. Dia bakal kejebak utang segunung gara-gara bunganya, sampai-sampai dia nggak bakal berani lagi nguntit Luna. Buat ngerayain kesuksesan ini, Carnelia mutusin buat ngiket Caesar. Dia mau ngelakuin apapun yang dia mau ke Caesar malam ini. Terus kita beralih ke hari turnamen berburu tahunan yang diayain sama Istana Kekaisaran. Di sana banyak banget bangsawan yang datang, tentu aja buat ngeliat persaingan antara dua calon penerus tahta. Mereka penasaran banget sama kemampuannya si Louis. Caesar bener-bener bertekad buat nggak cuma ngalahin Louis di perburuan, tapi dalam segala hal, pas Carnelia lagi asyik, santai sendirian di hutan kayak waktu itu, tiba-tiba dia disamperin sama si Louis. Louis bilang dia juga mau istirahat di sana dan ngaku kalau sebenarnya dia benci banget sama yang namanya berburu. Tapi dia juga pengen tahu lebih banyak soal apa yang Carnelia bilang ke dia. Terakhir kali, dia ngaku kalau dia hilang ingatan dan Gerald nyuruh dia buat nggak bilang siapa-siapa, tapi Louis tahu kalau Gerald jelas-jelas lagi nyembunyiin sesuatu. Jadi, dia minta tolong Carnelia buat bantu dia inget lagi apa yang udah dia lupain. Solusi dari Carnelia adalah bawa Louis ke tempat di mana dia seharusnya ketemu mereka di malam dia ngilang. Pas mereka sampai di lokasi itu, kepalanya langsung sakit banget gara-gara ingatan pas dia jatuh dari tebing gara-gara Gerald mulai muncul. Pas mereka mau balik bareng, mereka lihat Caesar sama sekelompok orang lagi ngerubungin Gerald yang terluka. Ternyata Caesar nggak sengaja nembak dia pas lagi bidik rusa. Gerald malah nerjang ke depan dan kena panah itu. Padahal si Marquis lagi merhatiin Caesar pas lagi bidik panahnya, jadi dia pasti sengaja nembak itu aja. Louis panik banget karena meskipun dokter bilang lukanya serius, Gerald masih kelihatan kesakitan banget. Disitulah dokter ngumumin kalau ujung panahnya ternyata beracun. Wajah Louis langsung berubah. Gelap. Dia nyuruh orang buat periksa tempat panah Caesar. Dan nemuin kalau semua panahnya udah dilumuri racun. Louis ngamuk dan bilang ke Caesar kalau dia bakal bikin Caesar bayar semuanya pas dia jadi kaisar nanti. Nggak lama, Ria datang bawa kabar kalau Gerald selamat. Tapi karena racunnya nggak ada obatnya, mereka terpaksa motong lengannya biar racunnya nggak nyebar kemana-mana. Sebelum semua ini terjadi, Gerald emang lagi putus asa nyari cara biar Louis bisa menang. Tapi Louis sendiri udah mulai curiga kalau Gerald nyembunyiin sesuatu dari dia. Karena ngerasa ingatan Louis mulai balik, Gerald akhirnya mutusin buat pakai rencana nekat yang harus dibayar pakai lengannya sendiri. Louis sebenarnya tahu soal rencana ini, dan dia nangis pas lihat sahabat baiknya rela ngelakuin hal sejauh itu cuma demi bikin dia jadi kaisar. Ingatannya udah balik sepenuhnya. Dan awalnya dia mau numpahin semua amarahnya ke Gerald. Tapi dia nggak tega lihat Gerald terus-terusan berkorban kayak gitu. Berita soal Markis Parium yang terpaksa dipotong. Tangannya gara-gara panah beracun. Caesar langsung kesebar luas di antara kalangan istana dan para bangsawan dalam sekejap. Niat dari gosip itu sebenarnya nggak penting. Tapi mereka saling berbisik kalau itu emang pantas buat anak si Dietrich. Dia itu pria kejam yang tega bunuh saudara-saudaranya sendiri demi jadi kaisar. Carnelia pun bawa Caesar ke balkon buat bantu nenangin dia. Dia minta Caesar buat pegang perutnya, sambil bilang kalau sekarang ada nyawa yang sangat berharga di sana. Carnelia juga udah manggil tabib. Setelah ngerasa ada yang aneh sama tubuhnya, dokter bilang kalau dia beneran hamil. Caesar pun mulai berkaca-kaca sambil meluk dia erat-erat. Dia seneng banget.
Dia minta maaf karena belakangan ini kelihatan menyedihkan dan janji bakal terus kuat demi mereka. Sementara itu Miller sama Jax lagi ngejar Glenn yang punya utang emas dalam jumlah gede banget dan harus segera dilunasin sekarang juga. Di kontrak itu juga tertulis kalau si peminjam nggak bisa bayar utangnya, maka hidupnya bakal jadi milik si pemberi utang. Kalau Glenn nolak bayar, dia terpaksa harus kerja paksa banting tulang sampai semua utangnya lunas. Ayah Glenn, Viscount Brown, bener-bener nggak percaya anaknya bisa-bisanya tanda tangan kontrak gila kayak gitu. Glenn pun terus memohon-mohon minta tolong. Ayahnya nggak habis pikir kenapa satu-satunya ahli warisnya itu bisa sebodoh itu. Nah, di saat itulah Carnelia muncul. Dia janji bakal hapus semua utang anak si Viscount, asalkan dia mau jujur soal apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian mendiang Marquis Parium. Si Viscount baru sadar kalau dia udah masuk ke jebakan anaknya sendiri. Dia mikir kalau dia ngakuin yang sebenarnya keluarganya pasti bakal hancur. Tapi Carnelia janji bakal ngelindungin keluarganya karena dia tahu apa risikonya. Jauh sebelumnya ayahnya Ricardo emang udah nggak bahagia. Mendiang Marquis Parium nggak suka kalau Dietrich punya anak dari Ratu Lilia. Dia pengennya punya pangeran yang punya darah keturunan Parium. Karena hal itu, pas Eginia diasingkan ke istana terpencil, dia punya rencana buat mutus semua dukungannya buat dia. Situasi kayak ginilah alasan utama kenapa dia dulu ngirim Eginia, karena dia itu cuman berasal dari garis keturunan sampingan. Gerald nggak sengaja dengar omongan itu dan mutusin buat bunuh ayahnya Ricardo dengan Louis sebagai saksinya. Saat itulah, dia bertekad buat jadi Marquis, yang secara kebetulan bakal menguntungkan buat rencana balas dendamnya. Dia sama sekali nggak nyesel udah ngelakuin itu, karena hal itu kasih dia kekuatan buat ngelindungin adiknya, meski tubuhnya sendiri udah mulai kesakitan. Dia nggak bisa berhenti. Nah, di saat semua itu lagi berlangsung, Ricardo lagi berjuang mati-matian buat nganterin buku catatan keuangan yang super penting. Dia kalah jumlah, tapi untungnya Caesar datang buat ngebantu dia. Sementara itu, Carnelia lagi nungguin Caesar pulang. Karena besok adalah hari penentuan kaisar berikutnya, Louis mutusin buat nemuin Carnelia dan ngejelasin situasinya. Meskipun ingatannya udah balik, dia datang cuma buat bilang kalau itu nggak bakal ngerubah apapun. Carnelia bisa lihat raut kesedihan di wajahnya. Dia berterima kasih buat semuanya dan pamit pergi. Dia mulai cemas. Para anggota parlemen sibuk berdebat, ada yang dukung dan ada yang nolak Caesar, masing-masing ngeluarin argumen sekuat tenaga buat pihak mereka. Gerald manfaatin ketakutan mereka. Dia bilang kalau Caesar berani nyingkirin dia, maka siapapun dari mereka bisa jadi korban selanjutnya. Nyawa mereka semua bisa terancam, tapi disitulah Carnelia akhirnya ngeluarin kartu asnya. Dia bawa Viscount Brown, mantan tabib keluarga Parium, buat ngaku kalau Gerald lah yang udah ngebunuh mendiang Marquis. Dia rebut jabatan itu sementara Louis cuma diem jadi saksinya. Para anggota parlemen pun langsung nanya kenapa dia selama ini nyembunyiin kebenaran itu. Dia akhirnya ngaku kalau dia nerima uang dan tanah dari Gerald sebagai imbalan buat kasih kesaksian palsu. Carnelia pun makin memperkuat bukti itu lewat surat wasiatnya. Dia nunjukin surat wasiat asli dari mendiang Marquis Parium. Bagian yang paling penting nyatain kalau gelar kepala keluarga harusnya jatuh ke tangan Ricardo. Ketua Dewan pun langsung verifikasi keaslian surat itu. Beberapa anggota Dewan mulai ngebahas soal pengangkatan Gerald jadi Marquis dulu. Semuanya terjadi terlalu cepat setelah kematian sebelumnya, dan mereka bahkan kaget pas tahu kalau mendiang katanya meninggal karena sakit. Padahal ayahnya Ricardo itu orangnya sehat banget. Gerald nggak mau nyerah gitu aja dan teriak kalau ini semua cuma fitnah. Tapi di saat itulah Ricardo sama Caesar datang. Ricardo nunjukin buku catatan keuangan dari semua negara yang lagi perang sama mereka. Dia bongkar kalau keluarganya udah lama banget jual senjata ke musuh. Gerald terus-terusan berusaha ngebantah omongan mereka. Tapi Ricardo langsung ngebahas soal ruang bawah tanah di bawah gudang senjata yang isinya penuh sama senjata buat dikirim ke negara musuh. Caesar langsung ambil kesempatan ini. Dia bilang pasukan kekaisaran harus segera dikerahin buat menggeledah kediaman keluarga Parium sekarang juga. Parlemen akhirnya setuju. Mereka mau ngelanjutin rapat penobatan setelah selesai meriksa kediaman itu. Tapi Gerald nggak tinggal diem.
dia ngancam kalau mereka berani ngelakuin itu, keluarganya bakal ngerahin semua pasukan buat ngelawan. Ini bisa memicu perang di dalam negeri sendiri. Tapi akhirnya Louis nggak tahan lagi, dia pun ngaku kalau selama ini dia ngebantu Gerald. Dia ngakuin pengkhianatannya dan ngelepas haknya atas takhta. Tapi ternyata Gerald masih punya rencana cadangan. Meski udah nggak didukung parlemen, dia jentikan jarinya buat manggil orang yang udah dia siapin buat bunuh Caesar. Dia udah rencanain ini buat jaga-jaga kalau situasinya memburuk. Cornelia niatnya mau ngelindungin suaminya, tapi malah Louis yang pasang badan buat mereka berdua. Louis. Dia minta maaf, tapi ternyata dia memang sudah berencana mengorbankan nyawanya jika perlu demi memberikan takhta itu kepada Caesar. Gerald langsung lari ke sisinya sambil menyalahkan dirinya sendiri. Tapi Louis tidak ingin sahabatnya itu menderita lagi demi balas dendam ini. Gerald adalah teman pertama Louis. Dan dia pun menutup matanya untuk terakhir kali. Dia berterima kasih kepada Gerald untuk itu. Saat Gerald berteriak, memanggil temannya yang telah tiada, Cornelia menolak membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Kemarin malam, karena mengira Louis akan melakukan sesuatu yang berisiko, Cornelia memanggil Noah untuk menghubungi dokter paling berbakat di Kekaisaran. Seorang pria yang telah menyelamatkan ratusan prajurit yang terluka di medan perang tanpa harapan untuk bertahan hidup. Persis seperti kesaksian Ricardo. Ruang bawah tanah kediaman Pium digeledah. Senjata-senjata dan buku-buku catatan keuangan untuk negara musuh pun ditemukan. Semua tetua yang memerintahkan Gerald untuk menjual senjata-senjata ini ditangkap dan dieksekusi sesuai hukum kekaisaran. Kemudian mengikuti wasiat mendiang, Marquis Ricardo mewarisi gelar bangsawan tersebut dan menjadi Marquis Pium. Dia tidak akan lari lagi dari masa lalu keluarganya. Setelah semua kebenaran terungkap, parlemen berkumpul kembali dan sepakat secara bulat untuk menobatkan Caesar sebagai kaisar. Di acara penobatannya, Caesar bersumpah tidak akan mengulangi tradisi mengerikan keluarganya. Dia ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa takhta bisa dilindungi tanpa harus menggunakan kekerasan. Egia memberitahu Noah bahwa dia benar. Bahkan, setelah Caesar menjadi kaisar, dia tidak mengasingkannya ke istana terpencil. Hukuman terberat baginya adalah menerima kenyataan bahwa dia tidak mencapai apapun. Dia sekarang menyesal tidak mendengarkan Noah dan memutuskan akan meninggalkan istana kekaisaran. Atas kemauannya sendiri, pergi kemanapun dia ingin pindah. Gerald dipenjara seumur hidup, tidak akan pernah diizinkan melarikan diri dari kurungannya dan dipaksa untuk bertobat sampai mati. Dia meneteskan air mata, masih tidak yakin apakah Louis selamat, karena tidak ada yang mau memberitahu dia. Cornelia dan Caesar akan meletakkan bunga di makam ibu Louis. Ternyata, Louis meninggalkan ibu kota. Dia pikir lebih baik orang-orang mengira dia sudah mati. Karena beberapa bangsawan masih akan mencoba memanfaatkannya, Louis mengorbankan hidupnya di sini di istana untuk menyerahkan masa depan kepada Caesar dan Cornelia. Dan pada akhirnya, mereka berdua tidak bisa melakukannya sendirian. Mereka berhasil berkat bantuan semua teman-teman mereka berjalan menuju masa depan terbaik yang mereka bisa. Di suatu pagi yang damai, pasangan kerajaan itu memutuskan untuk bangun siang karena keadaan sudah tidak terlalu sibuk. Cukup lama waktu telah berlalu sejak Caesar naik takhta. Mereka menstabilkan istana kekaisaran yang sempat retak dan menyelesaikan perselisihan di dekat perbatasan. Mereka menyepakati perjanjian damai dengan kerajaan Bergo baru minggu lalu, menciptakan kedamaian paling tenang yang pernah dialami bangsa ini. Pasangan itu sekarang punya begitu banyak waktu luang untuk dinikmati. Mereka bisa bermain-main dan bermesraan. Tapi sebelum mereka bisa bersenang-senang dengan cara mereka sendiri, mereka diganggu oleh putra mereka, pangeran pertama, yang ingin mengadu kalau adik perempuannya menyebutnya si kepala bodoh di dalam buku hariannya. Cecilia mencoret-coret seluruh isinya dan langsung menghilang.
Mereka harus menemukannya. Tapi pelayan memberitahu mereka kalau sang putri sedang berjalan-jalan dengan pengawalnya. Meskipun dia membolos pelajaran pagi, Ianis ingin orang tuanya segera menemukan dia dan menghukumnya karena sudah menyebutnya si kepala bodoh. Caesar menghela napas, meminta putranya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua, karena yakin Cecilia tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Jadi Ianis menjelaskan kalau Cecilia terus-menerus bilang dia ingin menikah dengan pengawalnya, yang membuatnya menyuruh adiknya itu untuk berhenti bermimpi. Cecilia duduk dengan sedikit lesu, memberitahu pengawalnya Ethan bahwa dia ingin berada di luar sedikit lebih lama. Dia mengaku sudah mencoret-coret buku harian kakaknya dan tidak mau pulang karena tahu kakaknya akan menyusahkannya. Ethan menyuruhnya untuk tidak khawatir, dia akan melindunginya karena dia adalah kesatria sang putri. Lagi pula, setelah mendengar Ethan akan melakukan apapun yang dia minta, Cecilia tiba-tiba menyuruhnya untuk menikahinya. Ethan kembali menemui pasangan kerajaan itu dengan gugup bersama putri mereka yang memberitahu kalau dia ingin bertunangan dengannya. Carnelia mencoba memikirkan cara untuk menolak keinginan putrinya dengan lembut. Cecilia rupanya belajar tentang pernikahan. Selama pelajaran etiketnya, Carnelia mencoba memberitahu kalau dia masih terlalu muda. Tapi Cecilia menjawab kalau dia sudah besar dan bahkan sudah bisa melakukan dansa pesta. Carnelia akhirnya berhasil memberi pengertian pada putrinya, memberitahu Cecilia kalau dia bisa bertunangan saat dia sudah cukup dewasa untuk mengurus dirinya sendiri, karena saat ini pun dia bahkan belum cukup besar untuk membuka pintu istana sendirian, tapi dia malah langsung diceramahi oleh kakaknya yang menyebutnya sedang berhalusinasi. Mereka berdua terus saja bertengkar, berlari-larian di sekitar ayah mereka. Belakangan ini, dalam upaya untuk menjadi lebih dekat dengan putrinya, Caesar mulai membaca buku berjudul 100 Kara untuk menjadi ayah hebat di mata anak perempuan. Saat mereka berdua sedang minum teh bersama, Caesar mencoba menanyakan berbagai hal seperti tentang pelajarannya dan bagaimana kabarnya, tapi Cecilia hanya menjawab dengan satu kata saja, antara ya atau tidak. Caesar berkeringat dingin, tidak tahu sama sekali bagaimana cara bisa lebih dekat dengannya. Dia teringat bagaimana dulu saat dia masih kecil, Carnelia pernah memarahinya agar menjawab pertanyaan dengan lebih mendalam. Pita Cecilia tiba-tiba terlepas, jadi dia memberikannya kepada ayahnya agar ayahnya yang mengikatkannya. Caesar tidak bisa berkata tidak pada tatapan matanya yang indah itu. Dia selesai mengikatnya, tapi sementara itu, Caesar sampai mandi keringat karena hasil kerjaannya tidak terlihat bagus. Saat Carnelia dan putra mereka kembali dari jalan-jalan, dia sangat terkejut melihat betapa berantakannya ikatan rambut yang dibuat suaminya pada Cecile. Ian malah menertawakan adiknya, sampai akhirnya Cecile langsung mengecek cermin. Ethan kemudian datang untuk menjemputnya belajar. Mata Cecile mulai berkaca-kaca. Dia menatap ayahnya dengan penuh rasa kesal sebelum akhirnya membiarkan Ethan menggendongnya. Sambil meletakkan bukunya, Caesar merenung apa gunanya semua ini. Itu adalah buku yang dulu pernah merusak hubungannya dengan Carnelia. Dia akhirnya memutuskan untuk menemui istrinya untuk berkonsultasi dan meminta Carnelia mengajarinya cara menguncir rambut yang benar. Hari ini adalah hari jadi pernikahan Carnelia dan Caesar. Karena sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk sang istri, Caesar mengajaknya keluar di mana kembang api meledak dengan indahnya di atas mereka. Carnelia benar-benar menikmati momen itu. Suasananya persis seperti hari saat Caesar pulang dari medan perang. Carnelia teringat kalau saat itu Caesar sempat mengatakan sesuatu, tapi suaranya teredam oleh suara ledakan. Caesar tidak menyangka kalau istrinya ternyata tidak mendengar ucapannya, dan dia menyesal kenapa Carnelia tidak memberitahunya sejak dulu. Ternyata,
Dulu dia berkata kalau dia pasti akan pulang hidup-hidup karena dia ingin bertemu Cornelia, dan karena wanitanya itulah dia tidak menyerah di medan perang. Pantas saja Cornelia sama sekali tidak tahu kalau Caesar menyukainya sampai hari aneksasi tiba. Tapi Caesar tidak mempermasalahkannya lagi karena yang terpenting sekarang istrinya sudah mengerti isi hatinya. Ian dan Cecile kemudian keluar menemui mereka setelah selesai makan malam. Cornelia pun menyuruh Caesar untuk mempraktikkan apa yang sudah dia pelajari selama ini. Caesar pun mulai beraksi dan akhirnya dia berhasil menguncir rambut putrinya dengan sempurna. Cornelia sampai gemas melihat betapa cantiknya putri mereka. Setelah melihat dirinya di cermin, Cecile langsung lari ke arah ayahnya dan bilang kalau dia sangat suka. Dia ingin ayahnya menguncir rambutnya seperti itu setiap hari. Caesar pun memeluknya dan berjanji pada putri kesayangannya itu kalau dia akan melakukannya kapanpun Cecile mau. Keluarga itu pun akhirnya berpelukan bersama sebagai keluarga bahagia yang senantiasa menjaga bangsa mereka. Baiklah, aku cukup puas dengan akhir ceritanya. Memang ada beberapa bagian yang aku potong demi durasi. Tapi rasanya masih ada beberapa hal yang belum tuntas, seperti pria misterius yang tahu kalau Cornelia adalah orang dari dunia lain atau isekai. Ada juga sedikit cerita soal Rhea dan Gracie, yang tidak aku masukkan di akhir, tapi mereka berdua juga tidak benar-benar resmi jadian sih. Aku senang sekali bisa mengerjakan proyek ini, meskipun butuh banyak waktu dan tenaga. Jadi, tolong klik like dan subscribe ya. Kirim juga donasi super thanks. Untuk mendukung channel ini, kalau kalian punya rezeki lebih, karena itu sangat membantuku untuk terus berkarya. Untuk sekarang, tonton video selanjutnya ya. Aku Komfiti. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.